Lihatlah cucuku ini, hidung dan matanya ini, kelak dia pasti jadi orang hebat. Sayangnya dia punya ayah yang tak berguna. Seumur hidup tak bisa diharapkan. Cepatlah, Pak Tua, putra kita ada di dalam. Dari mana pengemis tua ini, Satpam? Cepat usir mereka dari sini. Mirip. Benar-benar sangat mirip. Pak Tua, ini pasti anak kita. Kalian sedang membicarakanku. Cepat pergi. Nah, Apa? di tubuhmu juga ada setengah liontin giok seperti ini dengan ekor naga ke kanan serta ukiran huruf lin di baliknya. Liontin giok ini sudah kupakai sejak kecil. Apa jangan-jangan kalian orang tua kandungku? Iya benar. Kamu lahir tanggal 8 bulan 12. Saat kamu hilang, kamu memakai jaket jahitanku yang berwarna biru motif putih. Ternyata Ryan ini benar-benar dari pelosok desa miskin. Lihat saja kelakuan orang tuanya ini, sangat memalukan. Aduh, ini cucuku kan, sini biar nenek peluk. Menyingkir sana. Pakaian kotormu itu penuh bakteri. Bagaimana kalau menularkannya pada cucu kesayanganku? Apa kalian bisa tanggung jawab? Benar. Tidak bawa hadiah sama sekali, malah mau melihat cucu gratisan. Apa kalian pantas? Benar sekali. Berani datang tangan kosong untuk temui cucunya. Sungguh tak tahu malu kami membawa ini. Ini hadiah untuk cucuku. Kalian harus menerimanya. Dia benar anak kita, sudah menikah dan punya anak. Darren, ayo bawa mereka pulang untuk mewarisi harta keluarga. Baik, tapi kita tidak boleh gegabah. Lagi pula sudah 20 tahun berpisah. Sifat dan karakter anak kita belum kita ketahui seutuhnya. Harus diuji terlebih dahulu. Setelah dia berhasil lolos, belum terlambat menerimanya kembali. Siapa yang peduli dengan uang kotormu? Ryan, usir mereka keluar. Ryan, ucapan mertuamu benar. Jika kamu mengakui mereka, apakah ada untungnya untukmu? Mereka hanya akan jadi masalah dan beban bagimu. Tunggu apa lagi? Cepat usir mereka pergi. Ryan, kalau kamu berani terima uang ini, sama aja kamu ngakuin identitasmu sebagai orang desa. Kalau kamu ngakuin mereka, jangan harap bisa tinggal di keluarga Su lagi. Anak baik. Meski dalam tekanan begini masih mau terima uang ini, memang pantas jadi anak keluarga, Lin. Aku sudah duga anakku pasti bisa melewati ujian ini. Ryan, ibu bakal bawa kamu pulang sekarang. Semua hal terbaik di dunia ini bakal ibu kasih ke kamu. Udah ku bilang juga, apa sih pecundang Ryan ini walau miskin, tapi nggak bakal sebodoh itu buat ngakuin orang kayak gitu. Bagus deh dibuang. Untung dia sadar diri. Dasar nggak tahu malu. Anak kandung sendiri saja. Udah malu punya orang tua kayak kalian. Masih belum mau pergi juga. Ryan, kamu ngeremehin hadiah murah kami ya. Sepertinya selama 20 tahun ini anak kita udah salah jalan. Ini kode kesepakatan dari Tuan Tanda buat mundur, rencana berubah. Semua hadiah mewah ini bawa balik semuanya. Cepat minggat dari rumahku, apa perlu aku panggil satpam buat nyeret kalian keluar? Memang kita berdua aja yang terlalu banyak berharap. Ayo pergi. Berhenti. Kenapa sebelum pergi kalian masih mau menghina kami lagi? Ayah ibu kehadiran kalian ke sini. Itu udah jadi kado pertemuan terbaik buat aku dan anakku. Aku nggak mau. Momen indah pertemuan keluarga kita sampai ternodai oleh uang. Ryan, kamu beneran? Nggak malu kami ini orang desa? Nak masih mau ngakuin kami, gimana dengan mertuamu?
Mana mungkin aku nggak ngakuin kalian. Tanpa kalian, aku nggak bakal ada. Ryan, kamu bawa dua pembawa sial ini ke rumah mau hancurin keluarga Suya. Cepat lepaskan. Ayah ibu duduk. Perjalanan jauh ke sini pasti bikin capek banget. Cepat minum air dulu. Baiklah. Ryan, ayahnya nggak capek, ayahnya nggak capek sama sekali. Ibu cukup. Wendy, ngapain kamu nahan ibu? Ibu ada kerabat di sini. Kalau sampai heboh yang malu keluarga Su. Tunggu pestanya selesai, baru kita urus. Ayah ibu, anak turah kamu Ryan, bersujud sama kalian. Anak baikku. Ayah, Ibu pesta sebulan cucu kalian. akan segera dimulai. Ayah ibu, ayo duduk. Hari ini adalah hari kebahagiaan ganda buat keluarga Lin. Pak Tua Ryan sangat tulus dan baik. Dia tidak memandang harta dia anak yang baik. Benar. Kita hampir salah paham padanya. Hanya saja. Setelah kekacauan tadi jadi sulit dijelaskan ke Besan. Tidak masalah, nanti saat hadiah puluhan juta kita tiba kesalahpahaman itu akan hilang. Ya, kita akan mendukung Ryan sepenuhnya. Pak Darren, Victor suruh konvoi kembali, segera siapkan berkas grup Naksi. untuk kontrak pengalihan saham. Hubungi media utama kota setelah pesta di sini selesai. Aku akan adakan jumpa pers untuk umumkan identitas Ryan. Instruksi terbaru. Semuanya putar balik kembali ke villa. Sudah 20 tahun lebih hari ini keluarga kita akhirnya kumpul lagi serta ada cucu pertama. Terima kasih semua teman dan kerabat. Telah hadir di perayaan sebulan cucuku sebagai kakek neneknya. Kami menyiapkan untuknya liontin gembok emas 50 gram dan rumah di kawasan sekolah. Keluarga Su memang kaya. Ya ampun, kami asik bicara sendiri, kakek dan nenek pihak ayah juga hadir hari ini. Sebagai kakek dan nenek kepada cucu kandung kalian, hadiah sebulan apa yang kalian siapkan? Kami udah nyiapin sesuatu buat cucu kami. Udahlah Bu Ihwa, kamu nggak usah nanya gitu. Lihat aja dari pakaian mereka. Mana mungkin mereka punya barang bagus. Mereka cuma mau anaknya numpang hidup. Biar ada yang ngurus mereka saat tua. Sekalian numpang dapat cucu buat nerusin keturunan. Pertanyaan mamaku masuk akal juga. Sebagai kakek nenek, kalau sekadar kado perkenalan yang layak aja, nggak mampu ngasih. Dalam pertemuan keluarga ini, seberapa tulus sebenarnya niat kalian? Ryan, menurutmu gimana? Kami udah nyiapin. Ryan, biar aku dengar kamu bakal ngomong apa. Nak, ibu percaya sama kamu. Wendy, kamu ada benarnya juga. Di waktu dan acara kayak gini mengakui keluarga tanpa bawa kado emang nggak pantas. Anak ini ternyata sungguh berpikir begitu. Ayah, ibu, itu masuk akal. Bukankah tadi kamu bilang keluarga yang berkumpul adalah hadiah terbaik? Ryan, setidaknya kamu tidak patuh buta. Dengar itu semuanya dengar ya, menantuku memang paling ngerti, nggak bodoh-bodoh amat. Bahkan anak kandung kalian pun bilang begitu. Mau untung tanpa modal itu nggak bisa dibenarkan. Anak yang kurindukan selama 20 tahun lebih, ternyata. Sudahlah, lupakan saja suamiku, ayo kita pergi Ryan. Kamu benar. Kami kurang pikir panjang dan jadi kurang sopan. Katakanlah, apa yang kamu mau. Asal Darren ini punya akan kuberikan.
Demi ikatan ayah dan anak, kuberikan apapun yang kamu mau. Anggap saja sebagai kompensasi rasa bersalah selama 20 tahun lebih ini, tapi grup Naksi. Dan seluruh harta keluarga besar, mulai sekarang tidak ada hubungannya lagi dengan. Ryan bicaralah, bilang aja kalau mau coba kulihat apa yang bisa mereka kasih. Cepat katakan mau uang atau rumah, mumpung ada banyak orang. Bisa jadi saksi sekalian. Kalau tidak bisa kasih, berarti cuma bisa omong besar doang. Ayah, ibu. Aku mau. Sudah kuduga. Masih mau uang ya? Aku ingin kalian memberikan nama untuk anakku. Hanya ini yang kamu mau. Ayah, ibu. Keluarga kita akhirnya bisa berkumpul. Kalian yang beri nama anak ini. Jauh lebih dari harta apapun ini membuatku sangat senang. Bagus. Bagus. Anak ini adalah cucu sulung keluarga Lin dan juga merupakan anugerah Tuhan yang menyatukan kita, yaitu harta yang berharga. Mulai sekarang dia akan dipanggil Lin Tianqi. Tianqi nama yang bagus. Terima kasih, ayah. Aku tidak setuju. Apa hak kalian memberi nama anakku? Wendy, kamu ngomong apa mereka orang tuaku, kakek dan nenek dari anak ini? Aku bilang mereka tidak berhak memberi nama anakku. Dengar baik-baik, Ryan, anak ini lahir di keluarga Su, dibesarkan di keluarga Su seumur hidupnya. Harus bermarga Su. Benar, kalau pakai margalin kalian nanti mau suruh mungut kotoran sapi di desa. Cuma menantu numpang makan dari keluarga Su, minum juga dari keluarga Su, masih mau anakmu ikut margamu. Ngaca dong, siapa dirimu? Pesan kalian jangan keterlaluan. Sebenarnya keluarga Lin kami juga tutup mulut. Aku tidak mau dengar omongan dari tua bangka ini. Wendy, bisnis keluarga Su bukannya aku yang merintisnya. Sebenarnya ini jasa siapa kalian asik liburan di pantai. Sementara aku kerja lembur siang malam. Dulu kalian banyak umbar janji padaku suruh anggap keluarga Su seperti rumah sendiri. Setelah uangnya kalian raup. Dan bisnisnya berjalan lancar. Sekarang setelah tahu orang tuaku dari desa kalian malah merendahkan kami. Ryan, kamu cuma menantu numpang, nggak berhak ngajuin syarat ke aku. Kalau masih mau tinggal di keluarga Su, anak ini harus bermarga Su. Kalau enggak, kalian bertiga orang kampung ini nggak usah numpang di sini lagi. Ryan dengerin saran paman makan uang siapa ya harus nurut sama dia. Benar dari dulu emang gitu. Anakku, cuman boleh bermargalin. Hebat juga keluarga Su, kalian pikir keluarga Lin gampang diinjak-injak. Keluarga Lin nggak terima dihina begini. Aku Darren dari grup Naksi. Edisi terbatas. Siapa orang ini? Ethan, kamu udah datang? Ayo silakan masuk. Kak Ethan, Semuanya. Mari aku perkenalkan. Ini adalah anak angkatku. Ethan, Pak Ethan. Ethan ini dari konglomerat multinasional Direktur Regional Tiongkok Grup Naksi. Sebentar lagi mau naik jabatan jadi wakil presdir. Grup Naksi, yang terkenal di seluruh dunia konglomerat multinasional papan atas. Keluarga Su. Ternyata punya backingan sehebat ini. Dari grup Naksi. Direktur Regional Tiongkok, dia pasti kenal aku. Kalian ini siapa? Kalian dari mana? Siapa yang biarin pengemis masuk? Masa aku satu meja sama mereka? Astaga, mereka orang tua kandung Ryan. Ternyata begitu. Dia orang Naksi Group, bisa-bisanya nggak kenal kita. Ethan Ryan itu dia maksa-maksa anaknya pakai margalin. Apa anaknya disuruh pakai margalin? Iya, padahal anak ini nanti bakal mewarisi bisnis keluarga Su. Masa pakai marga orang luar. Haha, mana mereka orang kampung urus KTP kota aja mungkin nggak bisa.
Coba ngaca deh, pantas saja ayah sama anak sama-sama kelihatan miskin, masih ngarep anaknya pakai marga kalian. Kalian nggak boleh menghina begitu. Menghina. Kalian masuk sini aja, udah menghina keluarga Su. Menghina semua orang terhormat di sini, aku umumkan selama anak ini pakai marga Su. Nanti dia bisa masuk Naksi Group, bakal kubimbing sendirilah kalian. Emang bisa ngasih apa sepetak ladang di kampung? Dengar nggak Margasu anaknya nanti bisa masuk konglomerat top dunia Naksi Group. Udahlah, aku nggak mau ladenin orang kampung kayak kalian. Ini cek tunai 1 juta. Habis ambil uangnya tanda tangani surat putus hubungan. Terus balik ke kampung kalian. Hiduplah yang baik di sana. Jangan muncul lagi di depan kami. Ngasihnya langsung jutaan gitu. Hoki banget sih mereka. 1 juta direktur Naksi Group, hahaha, keluarga Su emang hebat ya. Malah pakai uang buat beli ikatan darah keluarga Lin, lihat aja nanti. Direktur Naksi Group ya. Orang tuamu itu nggak ngerti apa-apa. Ryan, kamu kan pinter. Pikirin baik-baik. 1 juta ini cukup buat biaya hidup orang tuamu sampai tua. Ryan, kita nggak boleh terima uang ini. Hidup di dunia ini harus punya harga diri. Ryan, tegakkan kepalamu, seluruh grup Naksi itu milikmu. Ryan, kamu. Hahaha, nah gitu dong, orang cerdas sadar akan situasi, ambil uangnya dan pergi. Hahaha, kukira kamu sangat suci dan sangat berprinsip. Ternyata, oh ternyata. Kamu mata duitan juga, Ryan. Aku salah menilaimu. Anggap saja 1 juta ini dari keluarga Su. Sebagai upah lelahmu. Demi 1 juta bisa mengkhianati hubungan darah sendiri, aset triliunan grup Naksi. Mana berani diserahkan ke kamu? Gitu dong, ambil uangnya. Siapa yang butuh uang kotormu? Ethan. Kau pikir cuma karena uang bisa beli segalanya? Asal kau tahu, harga diri keluargaku takkan bisa kau beli. Maafkan ibu tadi salah paham. Ryan, kau tidak bikin malu keluarga kita, putraku sayang punya pendirian. Bisa menahan godaan dan jaga prinsip, serta melindungi ayah ibu. Ayah serahkan Naksi Group triliunan ini padamu, ayah sudah tenang sekarang. Ryan, beraninya kau lempar cek padaku. Percaya tidak hanya dengan 1 kataku bisa buat kau tak bisa bertahan hidup. Terus kenapa kalau kau orang Naksi Group? Sekalipun presidir Naksi Group yang datang, dia tak bisa injak harga diri orang tuaku. Ya ampun, dasar pembawa sial, beraninya kurang ajar pada Ethan. Ryan, Ethan memberimu uang kau malah marah-marah. Dasar tak tahu diri, cepat minta maaf padanya. Aku tidak salah. Untuk apa aku minta maaf? Selama ada aku, siapa yang berani sentuhnya? Benar. Cepat tutup mulut kalian. Kalian 2 gembel rendahan tidak pantas menantang Naksi Group di sini. Ryan, ku beri kau 1 kesempatan terakhir, berlutut dan minta maaf pada Kak Ethan. Kalau tidak besok, kita ke catatan sipil untuk cerai. Wendy, kau menyuruhku berlutut minta maaf dan cerai denganku. Cerai. Harus cerai, keluarga Su terlalu semena-mena. Beraninya menginjak-injak putraku. Di keluarga kacau seperti ini, kami tidak sudi tinggal. Ryan, ayo pergi, ayah akan selalu melindungimu. Kita pergi dari tempat busuk ini. Anak kita baru sebulan, Wendy. Mari bicarakan baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Minta maaf pada Kak Ethan atau cerai, pilih saja sendiri. Ryan, ceraikan dia. Kelakuan keluarga Su yang suka merendahkan orang ini, kalau cucuku tetap di sini, dia pasti terpengaruh buruk. Tua bangka tidak tahu diuntung ya. Ah, suamiku, kamu tidak apa-apa. Kiparat. Beraninya kau memukul ayahku. Ren, kau gila. Kalian meremehkanku, menindasku. Aku masih bisa tahan. Tapi, jika ada yang berani menyentuh orang tuaku, akan kulawan sampai mati. Presidir Lin kami sudah di depan pintu. Apakah hadiah mewahnya boleh dibawa masuk sekarang? Nggak perlu, keluarga Su nggak pantas jadi besan kita. Oh ya, Victor. Tolong carikan 1 orang yang namanya Ethan. Apa dia kerja di perusahaan kita? Mati-matian. Nyawa miskinmu itu memangnya laku berapa?
Karena kamu mau membela dua pengemis ini, mending kita pisah aja. Cerai. Wendy, kamu mau cerai kan? Benar emangnya kamu pikir aku sudi sama kamu? Oke. Kita ke catatan sipil sekarang, jangan menyesal. Haha, menyesal, lihatlah kalian bertiga, dasar gembel. Wendy, boleh saja cerai, tapi anak itu darah daging keluarga Lin, hak asuh harus jatuh padaku. Ryan, kamu berani rebut hak asuh denganku. Lihat kelakuan keluargamu ini, mau pakai apa ngidupin anak? Ngaca dulu sana, masih berani berharap cucuku ikut kalian. Banyak omong kamu, Raya. Ini perjanjian cerai tanpa harta. Tanda tangan saja hak asuh di Wendy keluarga kalian. Nggak boleh dekati anak ini lagi. Kalian sudah siapkan ini dari awal. Ternyata selama ini kalian curiga padaku. Jadi begini cara keluarga Su memperlakukan anakku. Kalian pasti akan membayar. Apa yang kalian perbuat hari ini menyuruh kami menebusnya. Kalian nggak pantas. Benar. Nggak ngaca kalian ini siapa? Masih berani ancam keluarga Su. Ayah ibu jangan marah pada mereka. Aku nggak butuh uang sedikit pun. Tapi anak adalah batasanku. Hak asuh harus jatuh padaku. Kalau nggak kasih hak asuh padaku, aku nggak bakal cerai. Yan, kamu nggak tahu malu ya? Masih mau numpang di keluarga kami kan? Pokoknya hari ini kamu harus tanda tangan ini. Kalau nggak, keluarga Su punya banyak cara biar hidupmu hancur. Haha, akhirnya aku dapat posisi wakil presdir. Sekarang nggak usah sembunyi-sembunyi lagi biar nggak bikin masalah. Ryan, anak ini sama sekali bukan anakmu. Ngapain kamu berebut hak asuh? Kamu apa katamu? Kak Ethan, kenapa kamu? Sekarang nggak ada lagi yang disembunyikan. Kantor pusat baru saja merilis surat penunjukan. Sekarang aku adalah wakil presiden grup Naksi. Astaga. Ethan sukses jadi wakil presiden, ini berita yang luar biasa. Kalau begitu udah nggak ada gunanya lagi dirahasiakan. Anak ini emang bukan anakmu. Dia adalah anakku. Wendy, apa yang dikatakannya itu benar. Tentu saja benar, kalau nggak bertepatan dengan masa promosi Kak Ethan sebagai wakil presiden. Aku udah pengen cerai dari kamu sejak lama. Benar. Kalau bukan karena grup Naksi dalam mempromosikan eksekutifnya, pemeriksaannya sangat ketat, harus lewat masa evaluasi setahun. Kamu pikir kamu masih bisa numpang lama di keluarga Su? Astaga, drama macam apa ini? Sangat mengejutkan. Pantesan bagaimanapun juga kamu ngotot bikin dia bermarga Su. Ternyata kamu cuma mau pakai marga selingkuhan ini. Dasar Ryan brengsek, mending jaga omonganmu. Ryan dibanding Ethan, apa kamu pantas jadi ayah anak ini? Kalau dia anakmu pasti bakal mewarisi darah kampungan kalian dan jadi miskin seumur hidup. Putraku yang malang para bajingan ini tega banget mereka berbuat gini ke kamu. Jangan menangis, pasti ada hikmah di balik semua ini. Kalau kita nggak datang hari ini, Ryan pasti masih ditipu keluarga ini. Benar, hati keluarga ini sangat busuk. Kalau urusan cerai Ryan sudah beres, aku akan bikin Ethan serta keluarga Su membayar atas perbuatan mereka. Ryan, cepat tanda tangani ini, uang 1 juta itu akan tetap kuberikan padamu seumur hidupmu. Kamu belum tentu dapat kesempatan cari duit segampang ini lagi. Akan kuurus cerainya mulai hari ini. Aku Ryan. Nggak ada hubungannya lagi dengan keluarga Su. Mau cerai? Ryan, bisa cepat dikit nggak? Jangan lelet bikin buang-buang waktu orang aja. Clara. Ryan, aku udah suka sama orang lain. Kita putus aja. Clara. Aku nggak percaya hubungan kita yang udah bertahun-tahun ini. Gimana bisa kamu? Maafin aku Ryan, keluarga Chu sebentar lagi bakal bangkrut. Aku nggak bisa nyeret kamu ke dalam jeratan utang. Lupain aku.
Ryan, tenang aja. Aku bakal terus nemenin kamu. Wah, Bukannya ini teman sekamarku pas kuliah mantan pacar Ryan si Clara. Gosip panas nih, mau cerai malah ketemu mantan pacar. Nasib macam apa cowok ini? Cewek ini ternyata mantannya Ryan. Kelihatannya jauh lebih baik dari Wendy. Bisa-bisanya Ryan ngelepasin cewek sebaik ini dan lebih milih Wendy. Dengar-dengar 3 tahun ini kamu belum cari pacar lagi, jangan-jangan masih nungguin cowok pecundang ini ya? Jangan-jangan. Alasan dia mutusin aku waktu itu karena ada alasan yang tersembunyi. Siapa yang aku suka, mau nunggu siapa, itu semua urusanku sendiri, nggak ada hubungannya sama kamu. Kalau mau mengurus perceraian, silakan tunjukkan dokumen identitasnya. Apa tentang pembagian harta dan hak asuh anak kalian sudah sepakat? Sepenuhnya sepakat, semua harta rumah, mobil, dan tabungan itu semua milik keluarga Su. Nggak sepeser pun dikasih ke bocah ini. Dia itu cuma menantu benalu, mana pantas minta harta keluarga Su. Benar. Ini perjanjian Ryan keluar tanpa harta apapun. Dia sudah tanda tangan. Ryan, menurut hukum pernikahan, kamu berhak dapat separuh harta. Kalau kamu butuh, aku bisa bantu hubungin bantuan hukum. Clara, ngapain kamu ikut campur? Mau aku laporin kamu? Dia sendiri sudah tanda tangan. Ngapain kamu cerewet? Ryan, kamu butuh nggak? Ryan, Kita nggak usah. biar Ryan yang urus sendiri. Aku memang butuh. Demi sedikit uang apa Ryan masih harus sama keluarga Su dan meladeni orang-orang brengsek itu? Ryan, dasar pria benalu, beraninya mau ambil uang keluarga Su kami. 1 juta masih belum cukup. Serakah banget kamu. Ku bilang butuh itu, maksudku butuh mikir apa lagi yang masih berhubungan dengan keluarga Su kalian. Akan kuputuskan semuanya hari ini. Satu lagi, jangan terus-terusan sebut 1 jutamu itu nggak ada harganya. Siapa yang peduli? Baguslah kalau kamu sadar diri, nggak bersikap tak tahu malu dengan nempel minta uang ke kami. Menerima barang dari mereka malah bikin tanganku kotor. Clara, Tolong urus dokumennya. Bagus, tegas, dan tidak ragu melepaskan, ini baru namanya pria hebat. Dengar tidak pecundang ini sendiri yang nggak mau sepeser pun? Kamu tunggu apa lagi di sini? Cepat cap dokumen kami. Ryan, kamu sudah benar-benar yakin begitu dicap nggak bisa ditarik kembali? Aku sudah yakin. Sekarang aku cuma mau memulai kembali dengan bersih. Ini akta cerai kalian. Mulai sekarang hubungan suami istri resmi berakhir. Ryan, aku. Hei petugas, tolong buatkan akta nikah mereka berdua, dokumen dan pas foto sudah kami bawa. Akta cerai baru saja di tangan. Kalian mau tepat di hadapanku. Mengambil akta nikah. Gila, hebat banget, langsung nyambung aja. Baru cerai langsung nikah lagi. Kalian sebegitu nggak sabarnya. Benar, aku dan Wendy saling cinta. Harusnya dari dulu bareng. Bajingan. Apa kalian masih anggap anakku sebagai manusia? Manusia. Dia itu cuman anjing piaraan keluarga Su. Keluarga kalian ini benar-benar menjijikkan. Ryan, jangan marah lagi. Kamu harus bersyukur sudah dapat kehidupan baru. Kamu benar, aku nggak perlu marah karena mereka. Ngobrol nggak ada habisnya ya. Cepat urus pernikahan kami. Ini area perceraian, daftar nikah di luar. Pegawai bawahan aja belagu banget. Ma Wendy, ayo pergi, ini hari bahagia. Jangan sampai ketularan sial gembel kampungan ini. Ryan, nanti pas pulang, ibu kenalin beberapa gadis yang lebih baik. Benar, ibumu ini kenal banyak gadis terpelajar lembut dan berbakti, asal-usul wajah dan sifatnya 100 kali lipat lebih baik dari dia. Aduh, bikin ngakak aja keluarga kalian yang gayanya kayak pemulung ini. Gadis baik mana yang buta mau sama dia? Benar, lepas dari keluarga Su kamu, Ryan itu cuman pecundang yang nggak laku. Ryan, ayo kita balikan. Ryan, alasan aku putus denganmu dulu karena keluargaku sedang krisis, tapi sekarang semua sudah berlalu. Ayo, kita balikan. Aku Clara. Bersedia menikah denganmu, Ryan. Clara, kamu yakin? Aku yakin. Kita bisa mendaftarkan pernikahan kita sekarang. Ryan, kali ini aku nggak akan melepaskanmu lagi.
Gadis ini beneran setuju menikah dengan putra kita. Ya ampun, ini mendadak banget. Gila, cowok ini pasti dapat hoki besar. Baru saja lepas dari keluarga aneh itu langsung nikahi gadis sebaik ini, untung banget. Hahaha, Clara, otakmu sakit ya. Ryan itu sendiri pecundang, sudahlah sekarang malah bawa-bawa 2 orang tua miskin dari kampung. Hahaha, Clara, kamu malah demi pecundang ini mengorbankan dirimu sendiri, bodoh banget. Wendy, Ethan, kalian pikir semua orang sama kayak kalian yang cuma tahu uang? Aku memilih Ryan karena orangnya. Karena aku akan menikah dengan Ryan mulai sekarang, mereka adalah orang tuaku sendiri. Tak peduli mereka itu petani atau buruh aku, dan Ryan akan berbakti kepada mereka, nggak butuh perhatian kalian semua. Anak baik. Benar-benar anak yang baik. Ryan, kami bisa bertemu denganmu adalah berkah terbesar baginya. Benar nak mendengar ucapanmu ini ke depannya, kalau ada yang berani membulimu, pria tua ini nggak akan terima. Ryan, jangan bengong aja. Kalau kamu bersedia menikahiku, berikan dokumenmu padaku. Ini sudah beres. Ya beres. Clara, aku tahu hari ini kamu melakukan ini untuk menolongku dan sengaja bikin Wendy marah, makanya kamu mengorbankan dirimu. Terima kasih. Ryan, aku tak akan main-main dengan pernikahanku. Aku menikahimu. Bukan sekadar untuk menolongmu. Krisis utang keluargaku akhirnya sudah teratasi, Ryan. Akhirnya kita tak perlu berpisah. Begitu krisis keluargaku selesai, aku pergi mencarimu untuk balikan. Tak sangka kau dan Wendy sudah jadian. Dulu aku telat selangkah, tapi sekarang aku takkan melepaskanmu lagi. Clara, Ryan itu sekarang tidak punya apa-apa. Masih harus tanggung kami berdua, keluarga kami sangat miskin. Kau sungguh tak keberatan. Tidak, orang seperti apa Ryan itu aku tahu persis. Lagi pula asalkan seluruh keluarga bersatu padu, tak ada halangan yang tak terlewati. Gadis ini berhati mulia, perasaannya ke Ryan juga tulus. Kalau nanti pihak besan juga bisa pengertian, aku tak perlu menutupinya lagi. Pada saatnya nanti, grup Naksi akan kuserahkan kepada mereka berdua. Bagus nak, karena ucapanmu itu ayah mengakuimu sebagai menantu. Ayah, ibu, orang tuaku segera menjemput untuk hadir di ultah ke-80. Nenek, aku ingin ajak kalian ikut, sekalian kenalkan kalian pada keluargaku. Astaga, Clara, keluargamu itu bikin pesta yang layak saja, mungkin takkan mampu. Kok berani gelar pesta ultah, benar-benar bikin ngakak. Siapa bilang keluargaku tak mampu bikin pesta yang layak? Clara, bukannya keluargamu biasa aja, kok bisa naik Maybach? Mobil ini pasti demi gengsi sengaja disewa. Ternyata begitu. Gengsimu gede banget ya. Sok kaya banget. Clara, kamu ini bener-bener udah punya grup cu, malah nggak mau nerusin, malah turun ke lapangan. Jadi karyawan biasa buat pengalaman. Grup Cu. Yang top 3 di kota asetnya cuma di bawah grup Naksi itu. Mana mungkin. Staf rendahan ini ternyata anak bos besar. Pama nggak usah ngeladenin mereka. Pak besan kita ternyata bos besar, jangan-jangan mereka kayak keluarga Su juga suka mandang harta. Lihat aja dulu. Kalau mereka gila harta juga. Pernikahan ini aku juga harus mikir-mikir lagi. Clara, keluargamu ternyata sekaya ini. Ryan, aku nggak bermaksud nyembunyiin ini. Clara, kata bodyguardmu kamu udah daftar nikah. Ini ngawur banget. Main nih Ryan, kami baru aja nikah. Dia sekarang menantu kalian. Clara, kamu kan pewaris nona besar grup Cu, gimana bisa sembarangan nikah? Hahaha. Ryan, kau dengar tidak? Keluarga Cumana sudi melihatmu dasar kuli rendahan. Kau benar-benar pikir bisa tiba-tiba jadi orang kaya? Benar. Ngaca dulu sana, lihat saja tampangmu. Mana mungkin Pak Charles Sudi mengakuimu orang miskin sepertimu jadi menantu mimpi saja sana. Gawat. Suamiku.
Keluarga Chu ternyata juga hanya pandang bulu dan gila harta. Tenang saja. Aku tidak akan biarkan Ryan dihina seperti ini lagi. Ayah ibu, Ryan itu pria baik. Seumur hidupku cuma pilih dia. Paman Charles, Tante Celine. Aku tahu saat ini kondisiku tidak sepadan dengan Clara. Tapi aku akan bekerja keras untuk bahagiakan Clara. Cih, dasar pengemis masih berani membantah Pak Charles. Pak Charles segera panggil pengawal usir gembel ini. Diam. Aku bicara dengan menantuku, tak pantas kau yang cuman orang luar ikut campur di sini. Astaga besan kalian jangan salah paham. Omonganku barusan bukan bermaksud menghina kalian. Tante, lalu maksud omongan kalian barusan? Kami menyalahkan anak nakal ini bisa-bisanya merahasiakan dari kami. Benar sekali, hal besar seperti pernikahan tentu saja harus dirayakan besar-besaran. Kalian benar tidak meremehkan Ryan dan kami. Sifat dan kemampuan Ryan sudah sering kami dengar dia bisa jadi menantu keluarga Chu. Keluarga kamilah yang beruntung. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kalian tidak memandang rendah pecundang ini? Clara, terima kasih. Sudah menerima keluarga kami. Sepertinya kita salah paham sama Besan, tak disangka keluarga Chu bukan cuma kaya raya, tapi juga sangat pengertian. Suamiku, karena Besan sama sekali tidak pandang kasta. Gimana kalau sekarang kita bongkar identitas kita saja? Sekalian bikin bangga, Ryan. Istriku, kamu benar. Karena keluarga Chu sangat berkelas, keluarga Lin kita tak boleh sembunyi-sembunyi lagi. Hari ini kita beri kejutan untuk Ryan. Victor bawa hadiah yang kusiapkan kemari. Ibu Besan, kalian begitu menghargai Ryan, kami berdua sudah bersyukur. Bicara apa sih Besan, mulai sekarang kita keluarga. Ayo ke pesta ulang tahun nenek, kita kedua keluarga harus minum bersama. Tapi karena kita ramai mobilku tak akan muat gini saja biar aku telepon pesan mobil. Besan, tak usah repot-repot. Kami sudah panggil mobil. Orang miskin macam kalian memangnya punya mobil apa? Benar. Jangan sampai di sini bikin malu keluarga Chu. Mobilnya datang. Rombongan Rolls Royce. Mana mungkin? Astaga, semuanya Rolls Royce. Seumur hidupku aku belum pernah lihat sebanyak ini. Paman tadi melambaikan tangan rombongannya langsung berhenti di sini, benar-benar bergengsi. Ini mobil kalian. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Ya Tuhan. Jangan-jangan apa semua mobil ini untuk menjemput Darren dan keluarganya? Bukankah keluarga Lin hanya petani desa yang miskin? Besan, ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Right. Sampai sekarang ini, ayah tak akan menyembunyikannya darimu lagi. Sebenarnya keluarga kita sangat kaya. Konvoi mobil ini adalah milik keluarga kita. Tidak mungkin. Kalian pasti takut malu di depan keluarga Chu, jadi sengaja menyewa aktor dan mobil. Ucapan Wendy benar. Jangan sok hebat di sini, jangan kira menyewa beberapa mobil mewah bisa membuat kalian jadi orang kaya sungguhan. Sewan, kau pikir Rolls-Royce edisi terbatas ini hanya dengan sedikit uang bisa didapatkan dengan mudah? Bebesan. Tak peduli mobil ini disewa atau dibeli. Hanya dengan melihat niat kalian yang rela berkorban demi Ryan kami, keluarga Chu sangat kagum. Benar. Ryan sangat hebat, kalian sebagai orang tua pasti juga luar biasa. Darren, jangan pikir setelah meyakinkan Presdir Chu dan Nyonya Chu lalu semua beres, biar ku beritahu. Penguasa sebenarnya keluarga Chu adalah Nyonya Besar Chu. Pak Tua, informasi yang kita punya kurang lengkap. Jika identitas dibongkar sekarang lalu Nyonya Besar Chu ternyata orangnya matre, bagaimana? Sepertinya identitas kita masih harus dirahasiakan. Tunggu tiba di pesta ulang tahun dan mengetahui sifat asli keluarga Chu baru kita umumkan. Astaga, lihatlah kalian, aku hanya bercanda. Kenapa malah dianggap serius? Mobil yang kumaksud tadi adalah ini. Hampir saja Darren si rubah tua itu mengelabui kita. Nah, begini dong naik becak. Memang paling cocok dengan gaya kalian. Benar sekali, bikin aku kaget saja. Kukira kalian sungguh punya kemampuan yang sehebat itu. Ayah,
Situasinya lagi begini, kenapa ayah masih bercanda seperti ini? Bukankah ini akan membuat Paman Charles dan Bibi Celine jadi canggung? Besan. Aku mohon maaf sekali aduh. Ryan, Jangan salahkan ayahmu. dia melakukan ini demi kebaikanmu. Tuan muda silakan naik. Sayang, ternyata mobil mewah ini menjemputmu. Sepertinya perusahaan tahu kita menikah hari ini dan sengaja memberiku kejutan semacam ini. Benar. Ini untuk menjemputku. Ya ampun, tadi bukannya ada yang sombong bilang kalau mobil itu miliknya siapa, sangka nyatanya mobil itu datang untuk menjemput Ethan kami. Ryan, walaupun kau kebetulan lagi hoki, berhasil masuk keluarga Clara, lalu kenapa? Nasibmu itu tetap saja hanya untuk naik becak. Becak ya? Wajah Ryan muram sekali. Jangan-jangan dia juga merasa malu karena menaiki becak ini. Becak itu bagus loh, mobil dengan atap terbuka ini pasti jauh lebih segar dibanding mobil mewah kalian. Ryan? Dasar pecundang masih saja membantah. Sudahlah Wendy, jangan ladeni orang-orang ini. Ayo kita cepat pergi, jangan sampai konvoi menunggu lama. Ibu benar, ayo cepat masuk mobil karena mereka begitu suka becak butut. Biar saja mereka menghirup asap knalpot di sini. Untung Victor sigap, hampir saja ketahuan. Biarkan Ethan itu. Sombong sebentar lagi. Hahaha, Besan. Jangan biarkan para parasit ini merusak suasana hati kita. Ayo naik mobilku, kita ke hotel sekarang. Rayakan ulang tahun nenek. Lalu para pengawal ini. Biar pengawal pulang naik becak, ayo kita pergi duluan. Baik. Besan, kami tidak sungkan lagi. Tak disangka grup sampai mengutus Victor untuk menjemputku langsung. Sepertinya sekarang aku benar-benar anak emas grup. Suamiku, kau memang hebat. Ethan, kelak keluarga Sukami sangat mengandalkanmu. Turun. Turun. Kenapa? Usir mereka turun. Baik. Apa maksud kalian? Suamiku, kenapa kita malah ditinggalkan di antah berantah? Kau tahu apa? Pasti karena Presdir mau memakai mobilnya, makanya kita disuruh turun mendadak. Ini berarti grup memperlakukanku sebagai orang kepercayaan. Ma, biar aku perkenalkan. Ini orang tuanya Ryan. Besan kita. Ya ampun, keluarga Cu kan kaya raya kok bisa dapat besan kayak gitu. Pakaiannya kayak orang yang baru pulang dari sawah aja. Cowok itu lagi hoki gede pansos ke keluarga Cu tuh. Ryan, gimana orang lain mikir atau ngomong apa, itu nggak penting. Asalkan keluarga Cu nggak jijik sama kita. Walaupun kita harus sabar. Kata ayahmu benar, asalkan Clara sama keluarganya baik ke kamu, itu udah cukup. Ini juga rintangan terakhir. Asalkan keluarga Cu bisa ngelewatin ujian terakhir ini, seluruh grup naksi yang triliunan ini bakal kuserahin ke Clara dan Ryan. Aku jadi tenang sepenuhnya. Penampilan kalian ini kelihatan banget dari kampung ya, punya mobil sama rumah nggak? Nek, aku belum beli mobil dan rumah sekarang. Cucu menantu keluarga Cu masa nggak punya rumah sama mobil? Aduh, besan keluarga Cu miskin banget ya, mobil dan rumah aja nggak punya. Si nenek lagi ngusir orang tuh, keluarga Cu kan keluarga terpandang. Jelas nggak bakal nerima kerabat miskin yang kerja tani begini. Nek, nenek jijik ya sama keluarga kita karena nggak punya mobil dan rumah. Benar. Pengawal. Nenek mau suruh orang buat ngusir kita. Bagus. Hebat juga keluarga Cu. Kukira kalian ada yang berbeda. Ternyata kalian juga gila harta. Ryan, ayo kita pergi.
Besan, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba marah sebesar ini? Ryan, kalian mau pergi kemana? Kami mau kemana? Bukannya kalian meremehkan kami karena tak punya rumah dan mobil, lalu mau mengusir kami? Ya ampun. Bukan begitu maksudku, kalian cepatlah sedikit. Lihatlah. Tadi aku tanya pada kalian, Punya mobil dan rumah atau tidak, untuk melihat apakah hadiah dariku bisa kalian gunakan atau tidak. Benar, Ryan. Apa yang kau pikirkan? Benarkah? Kalian benar-benar bermaksud begitu? Ya ampun saudaraku, kalau keluarga Chu benar-benar materialistis, mana mungkin mengundang kalian duduk di meja utama. Benar sekali, Ryan. Mana mungkin nenek meremehkanmu. Ini. Ternyata kami yang salah paham, Besan Nyonya besar. Maafkan kami. Kami ini sudah berprasangka buruk terhadap niat baik kalian. lihatlah kesalahpahaman ini. Maafkan aku, ayah, ibu, nenek Clara. Tadi aku salah paham pada kalian. Nenek, ini terlalu berharga. Kita kan baru pertama kali bertemu. Kenapa Anda begitu baik padaku? Ryan, kita berdua bukan baru pertama kali bertemu. Nenek, bertahanlah. Aku ingat sekarang. Nenek yang kuselamatkan waktu itu ternyata Anda. Benar. Nenek sudah lama mencarimu, tak disangka kamu suaminya Clara. Ternyata Ryan yang menyelamatkan nyawa ibuku. Takdir, ini semua sudah takdir. Besan, soal hari ini itu murni salah paham, tapi hubungan kita malah jadi makin dekat. Tak kenal maka tak sayang ke depannya, Clara. Tolong dijaga baik-baik. Baik, Besan sungguh berbesar hati. Hari ini mumpung nenek ulang tahun, di hari yang baik ini, aku juga punya hal penting. Akhirnya ayah mau mengungkap identitas kita. Kita akhirnya nggak perlu pura-pura miskin lagi. Keluarga kita ini memang kelihatan miskin. Sebenarnya, Besan. Terus kenapa kalau miskin-miskin harta, tapi tekad membara? Tiap sen yang kita hasilkan adalah uang halal dari keringat kita. Tak seperti grup Naksi. Ada apa dengan grup Naksi? Bos grup Naksi itu Benar-benar seorang keparat. Sejujurnya, kakak tertuaku dulu. Juga sosok yang sangat hebat, seorang pengusaha. Masa depannya sangat cerah. Tapi, malah diincar oleh si sialan. Grup Naksi itu. Mereka melakukan akuisisi paksa dan memutus aliran dana kakakku. Kakakku tidak punya jalan keluar, dia sangat putus asa. Lalu lompat dari lantai 18. Astaga. Ayah, hentiam. Hari ini adalah hari bahagia, mari bahas yang senang-senang saja. Maafkan aku, Besan, aku tak bisa menahan diri. Clara benar, kita tak usah bahas itu lagi. Besan, tadi Anda mau mengakui apa? Mengakui. Mengakui kalau keluarga kita memang kelihatan miskin. Sebenarnya tidak semiskin itu. Aku ini petani andal. Masih bisa menghidupi 2 anak. Besan, mendengar ucapanmu ini, aku serahkan Clara pada Ryan, aku jadi sangat tenang. Benar. Halo Sekretaris Zhang, ada apa-apa? Dimajukan jadi besok pagi. Baik, aku mengerti. Suruh tim persiapan kumpul sekarang. Malam ini lembur periksa data. Nak, ada apa? Proyek energi baru di barat kota rapat. Tender awalnya dijadwalkan 10 hari lagi. Tapi grup Naksi pakai koneksi mereka untuk memajukan pertemuannya ke besok pagi. Besan, tender ini sangat penting buat kalian. Lebih dari sekadar penting, demi proyek ini, keluarga Chu mempertaruhkan semua aset tetap dan dana operasional. Kalau sampai gagal, arus kas akan terputus. Keluarga Chu akan bangkrut total besok.
Tak disangka. Tragedi masa lalu akan terulang lagi padaku. Kali ini lawan kita. Grup Naksi lagi si raksasa itu. Ayah, berapa peluang menang kita? Kurang dari 10%. Mereka sangat kuat baik dana maupun koneksi, semuanya kelas atas. Kali ini kita sepertinya akan tamat. Ayah, proyek energi baru yang ayah maksud. Apakah tender utamanya di lahan Biecedum proyek Green Star rencana tender itu? Benar. Ya, tender itu. Dokumen tender untuk lahan itu, aku yang pimpin pembuatannya, hanya mengandalkan data kita. Mau mengalahkan kekuatan menyeluruh dari grup Naksi yang luar biasa, memang sangat sulit. Sesulit apapun harus kita coba, Ryan, karena proyek ini kamu yang memimpin pembuatannya. Besok biar kamu mewakili sepenuhnya grup Chu untuk mengurus tender. Paling parah kita hancur bersama. Grup Naksi tak butuh satu proyek ini, tapi bagi keluarga Chu ini adalah malapetaka besar. Sepertinya aku harus turun tangan. Aduh, besan perutku agak tidak enak. Ke toilet sebentar. Kalian ngobrol saja dulu. Sampaikan ke semuanya tender besok. Biar Regional Selatan siapkan proyeknya agar diserahkan secara natural ke grup Chu. Baik, Presdir. Ada kami di sini, proyek energi baru di barat kota pasti jatuh ke keluarga Chu. Besan ini belum tahap akhir, siapa tahu ada keajaiban besok? Benar Pak Besan, tenang saja, tender besok pasti dimenangkan keluarga Chu. Makasih sudah menghibur Pak Besan, semoga besok hasilnya bagus. Presdir sudah perintahkan proyek energi baru di barat kota. Harus diserahkan ke keluarga Chu. Dan harus terlihat natural, jangan sampai keluarga Chu sadar kalau kita sengaja mengalah, paham? Paham. Saya urus sekarang, tak akan kecewakan amanat Presdir. Ini proyek puluhan miliar. Harus cari seseorang yang sangat dipercaya Presdir bisa pahami maksud atasan yang cerdik. Ethan bocah ini bahkan iring-iringan mobil eksklusif Presdir. Bisa dia tumpangi sesukanya. Dia pasti orang kepercayaan Presdir. Urusan ini biar dia yang urus. Pak Reno, Bapak cari saya. Ethan, tender di barat kota kali ini atasan sudah beri instruksi langsung minta kita beri perhatian khusus ke keluarga Chu. Selesaikan urusan ini, posisi manajer umum regional selatan bakal jadi milikmu. Grup Naksi dan keluarga Chu kan musuh bebuyutan, maksud atasan adalah di acara tender nanti. Secara sah hancurkan keluarga Chu. Pak Reno, Bapak tenang saja. Jamin tugas ini selesai. Emailnya udah dikirim. Tapi aku takut proposal kita bakal tetap kalah dari grup Naksi. Ryan, jangan terlalu stres. Kamu udah lakuin yang terbaik apapun hasil tender besok. Di hatiku kamu tetap pahlawanku. Iya Ryan, kalau emang beneran nggak bisa ngalahin grup Naksi paling mentok ya, keluarga kita mulai dari nol lagi. Bener tuh Ryan. Asalkan keluarga kita bahu-membahu, nggak ada masalah yang nggak bisa dilewatin. Ayah, Ibu, Clara. Apapun hasilnya nanti besok aku pasti berjuang sekuat tenaga. Nggak heran sih bikinan pakar atas Nathan proposal yang dia turun tangan langsung. Entah dari segi tingkat balik investasinya maupun dari logika ekosistem tertutupnya, semuanya sempurna banget. Nah terus proposal yang ini punya grup Chu. Coret aja langsung. Si Ryan ini. Karyawan magang yang nggak jelas dari mana asalnya malah sok mau saingan sama Tuan Nathan. Konyol banget. Iya bener, anak bawang baru masuk dunia kerja karya. Bikinannya mana mungkin bisa lebih bagus dibandingin pakar Nathan. Udah tutup aja. Proyek ini udah pasti jatuh ke tangan grup Naksi. Maaf Pak Gu, aku salah pencet, aku tutup sekarang ya. Tunggu bentar. Sempurna. Terlalu sempurna ini mah, respons data tingkat milidetik, kalkulasi mesin fisika yang super masif. Kalau dibandingin sama proposal grup Chu ini, punya Nathan udah kayak rongsokan tumpukan kertas sampah aja. Gila bener lu Ryan. Dia ini bener-bener bintang baru yang bisa mengguncangkan seluruh industri arsitektur ini, proyek yang ini.
Udah pantasnya buat grup Chu aja. Pak Gu, gimana kalau mendingan tender besok kita batalin aja? Terus langsung nyuruh keluarga Chu buat TTD kontraknya. Enggak. Tender besok harus tetap dilanjutin. Aku mau tunjukin ke semua orang soal dokumen tendernya grup Chu ini. Ya siapa? Biar para biang gosip itu nggak ada alasan buat ngatain kalau kita ini ada main pakai orang dalam terus ngelakuin kecurangan dari belakang. Ya ampun, bukannya dia ini cowok Mokondo yang diusir keluarga Su. Keluarga Chu beneran krisis orang ya sampai menyuruhmu jadi penanggung jawab. Masa nyuruh pecundang Mokondo menangani proyek sebesar ini, keluarga Chu benar-benar udah pasrah ya? Kalian. Ayah, pelelangan ini yang terpenting. Kita nggak usah marah sama orang picik ini. Iya ayah, abaikan saja mereka biar Ryan cek rencananya lagi. Fokus saja pada presentasi nanti. Hahaha, presentasi apanya? Kalian nggak perlu naik panggung. Kalian tahu nggak grup Naxi ngundang tokoh besar siapa kali ini pakar internasional paling terkenal Nathan? Hah? Kupikir lelang tingkat seperti ini bakal ketemu lawan sepadan. Siapa sangka malah ngelawan anak baru. Dengar nggak? Dengan rencana rongsokan di tangan kalian itu nggak ada gunanya kalian ikut. Mendingan kalian cepat-cepat nyerah deh. Astaga, ternyata Nathan Grup Naxi kali ini benar-benar modalin besar-besaran. Gimana cara ngalahinnya? Selama ada pakar Nathan, keluarga Chu pasti tamat. Ternyata Nathan, peluang menang kita awalnya kecil. Apa keluarga Chu memang bakal bangkrut? Ayah Clara pakar Nathan memang hebat, tapi rencanaku ini kubuat dengan mati-matian. Tetap harus dicoba baru tahu hasilnya. Ryan, ngaca dulu sana, lihat aja sikapmu itu. Menantu numpang yang ditendang keluar sama keluarga Su, beraninya kamu nantangin pakar Nathan. Cuma pecundang yang tiap hari bawain air cuci kakiku, masih ngerasa hebat bisa membalikan keadaan. Hadirin sekalian, proyek energi baru Chengxi, acara pelelangan segera dimulai. Pertama, mari sambut nomor urut 1, grup Naxi perwakilan, silakan naik dan presentasi. Anak muda pelelangan bisnis tuh bukan obrolan doang. Karena kamu nggak sadar kemampuan aslimu, biar hari ini kuajari kau. Darren cepat lihat. Bukannya kamu sudah nyuruh buat ngasih proyek ini ke Besan, kok grup kita bisa-bisanya tetap ngundang si Nathan malahan dipimpin sama si bajingan Ethan. Waktu acara sebulan aku sibuk mikirin urusan Besan, sampai lupa urusan si bajingan ini. Dia beraninya pakai sumber dayaku buat nindas putraku ke pusat pelelangan. Aku pasti bakal bikin si bajingan itu menyesal. Proposal top yang sesungguhnya harus dibangun di atas teknologi mutlak, semuanya silakan lihat layar besar. Sistem sirkulasi ekologis ini dan model pengendalian biayanya lebih maju dari yang ada di pasaran untuk teknologi sejenis setidaknya selama 5 tahun. Inilah yang grup Naxi berikan sebagai jawaban akhir. Astaga, pantas saja Nathan. Itu pakar top kelas dunia. Proposal ini, dari konsep sampai pelaksanaannya sungguh tanpa cacat. Benar sekali, PPT ini terlihat sama persis seperti contohnya. Perusahaan lain jelas takkan bisa menandinginya. Gila, grup Naxi kuat banget. Ahli Nathan berada di level yang berbeda. Ini benar-benar luar biasa. Tak perlu naik. Kalau kau naik hanya akan mempermalukan diri. Proposal ahli Nathan memang sangat mengesankan. Pantas menjadi panduan standar industri. Apa kamu melihatnya Ryan? Inilah kehebatan ahli Nathan. Apa kamu masih berani melawannya? Aku. Terima kasih grup Naxi atas presentasinya yang begitu sempurna. Selanjutnya, mari kita persilakan nomor urut 2 perwakilan dari grup Chu untuk naik ke panggung. Ryan, mending kamu langsung menyerah saja, biar tak mempermalukan dirimu di atas sana. Benar, Ryan. Pergilah agar tetap menyisakan sedikit muka bagi keluarga Chu. Si brengsek Ethan itu. Berani-beraninya menggunakan uang grup Naxi dan sumber dayanya untuk mempermalukan Ryan di depan umum. Ini benar-benar keterlaluan. Selama Ryan sanggup menahan tekanan dan mau melangkah naik ke panggung itu, meskipun dia akhirnya kalah, itu membuktikan bahwa dia punya keberanian dan tekad. Barulah kita dapat dengan tenang menyerahkan grup Naxi ke tangannya. Hey Ryan, kenapa sekarang nggak berani ngomong apa-apa? Iya nih Ryan, mendingan kamu buruan pergi aja sana, jangan buang-buang waktu semua orang di sini. Buruan nyerah aja, ahli Nathan udah tampil sehebat itu. Kalian mau saingan pakai apa? Benar, buruan turun sana. Ryan, jangan dengerin mereka. Walaupun nggak bisa ngalahin Naxi Group, kita tetap harus coba. Kita nggak boleh jadi pengecut yang nyerah sebelum tanding. Bener, walaupun kalah, kita harus kalah dengan terhormat, jangan pernah jadi pengecut.
Hahaha, semuanya lihat tuh pecundang ini beneran nggak berani naik ke panggung, udah siap-siap mau kabur. Ya ampun, pengecut yang kabur duluan. Untung aku udah cerai sama kamu. Ci tadi aja sombong banget, sekarang malah kabur. Beneran bukan cowok sejati. Benar-benar memalukan, langsung kabur ketakutan. Ryan beneran pergi. Dia bahkan nggak berani naik panggung. Dia bener-bener bikin malu keluarga Chu. Ya jangan ngomong gitu. Ryan bukan orang yang bakal kabur duluan. Aku percaya dia. Ryan mau ngapain? Dia jangan-jangan dia beneran kabur ketakutan. Ade berani naik ke panggung aja enggak. Gimana bisa aku nyerahin Naxi Group dan harta triliunan ke tangannya? Ayah, suaramu serak, cepat minum air. Ayah lihat Ryan cuma pergi ambil air, aku tahu Ryan nggak mungkin kabur. Maaf ya Ryan, tadi ayah lihat kamu jalan ke pintu tanpa menoleh. Ayah pikir. Ayah, aku nggak akan ninggalin kalian. Lagi pula apapun hasilnya, aku harus berjuang keras demi grup Chu. Astaga, ternyata kita salah paham sama anak kita. Dia cuma pergi ambil air buat mertuanya. Hahaha. Udah aku bilang mana mungkin anak kita kabur. Tapi bagaimanapun Ryan masih anak baru. Dalam urusan proposal profesional, nggak mungkin menang dari si rubah tua Nathan. Bocah ini beneran berani maju. Barusan proposal pakar Nathan udah di level dewa, bocah bau kencur, kayak dia bisa ngomong apa. Bener banget, maju ke sana cuma bikin malu, cuma mempermalukan diri sendiri. Sudahlah, Ryan menyerah saja. Proposal siapan keluarga Chu kalian itu nggak layak disandingkan sama pakar Nathan. Jangan buang-buang waktu semua orang. Kalau punya waktu senggang begitu, mending mikir gimana cara mohon ke kami, biar kalian masih kami kasih makan. Hahaha. Ethan, kamu jangan keterlaluan. Pak Tua Chu, kamu udah gila pengen menang ya, cuma ngandalin benalu pecundang kayak Ryan. Mana mungkin kalian bisa menang. Daripada buang waktu buat keras kepala, mending kamu berlutut memohon padaku. Siapa tahu aku sudi nyuruh kamu sikat toilet keluarga Su. Hahaha. Kalian ini. Pak Tua, cepat lihat proposal putra kita sudah keluar. Haha, ternyata anak kita sehebat ini, sistem loop ekologi dan model data ini. Bahkan aku nggak bisa nemuin celah sedikit pun. Tadi kita cemasin hal yang nggak perlu. Ternyata selama ini kita yang terlalu meremehkan Ryan. Kita yang cemas berlebihan. Ryan punya proposal kayak gini, sama sekali nggak butuh. Kita ngasih kelonggaran dari belakang. Victor ngebut dikit. Dua keparat keluarga Su itu udah sangat menghina Ryan. Aku sendiri yang harus perhitungan sama mereka. Ini mana mungkin. Ryan si pecundang itu gimana bisa bikin gebrakan sebesar ini? Pasti palsu. Ini model interaksi dinamis 3D. Ini teknologi internasional yang paling canggih saat ini. Anjir kalau dibandingin sama proposal keluarga Chu. Punya Nathan tuh murni kerjaan anak SD. Sempurna ini benar-benar mahakarya. Struktur interaksi loop ekologi multidimensi seperti ini. Bahkan tim topku belum bisa memahami dasarnya, dia malah bisa melakukannya. Pakar Nathan, gimana bisa Anda meninggikan pamor orang lain dan menjatuhkan pamor Anda sendiri, malah memuji si pecundang itu? Diam, aku Nathan menganggap diriku udah di puncak industri. Tapi hari ini di hadapan Tuan Ryan, aku mengaku kalah sepenuhnya. Bintang baru di dunia arsitektur telah terbit. Ayah, apa proposal Ryan sehebat itu? Proposal Ryan ini, bahkan parameter mekanika fluida jaringan pipa bawah tanah, serta kehilangan energi konversi panel surya, semuanya telah dikalkulasi secara real time. Proposal ini melampaui 10 tahun industri kita saat ini. 10 tahun berarti kita ada peluang buat menang kan? Para juri yang terhormat, proyek Bintang Hijau Grup Chu kami nggak cuma bisa memangkas biaya konstruksi awal sebesar 15%, bahkan bisa dalam waktu 50 tahun ke depan. Inilah proyek Bintang Hijau dari Grup Chu kami sangat yakin bahwa masa depan yang sebenarnya bukan tentang menaklukkan, melainkan tentang hidup berdampingan. Terima kasih semua. Ini baru yang namanya jenius sejati kan, ini sih bener-bener nampar muka pakar Nathan. Sempurna proposal ini nggak cuma ngasih untung yang tinggi, tapi juga sangat memaksimalkan kelestarian lingkungan ekologisnya. Ini tender terbaik yang pernah kulihat tahun ini. Ayah juri memuji proposal kita adalah yang terbaik. Kita masih ada kesempatan.
Baguslah. Keluarga Chu kita terselamatkan. Pecundang Ryan tidak mungkin bisa buat proposal seperti ini, pasti hasil jiplakan. Benar kata Kak Ethan Ryan, cuman pecundang. Mana mungkin paham teknologi secanggih ini, dia pasti menjiplak. Benar juga ya, teknologi mutakhir ini. Mana mungkin dibuat oleh menantu benalu. Jangan-jangan proposal ini sungguhan hasil jiplakan. Kalau benar-benar jiplakan, risikonya bakal besar banget sebagus apapun proposalnya. Juri juga tidak akan memilihnya. Ethan, proposal ini kubuat sendiri. Seluruh proses pengembangannya ada catatannya. Jangan asal fitnah. Terus saja berpura-pura jelas-jelas kamu menjiplak. Tutup mulutmu Pak Ryan, tidak mungkin menjiplak arsitektur interaksi multidimensi ini. Masih sekadar dalam tahap konsep, dia mau jiplak dari mana? Iya, dia bisa jiplak dari mana, Ethan? Kalian kalah skill, jadi mulai memfitnah. Cara kalian terlalu licik. Benar banget Iria, lihat orang tunjukkan teknologi dewa, lalu bilang, itu jiplakan, keluar sana kalau tak siap kalah, menjijikan sekali. Ini bukan jiplakan Mamana mungkin. Pak Ryan, presentasi tender hari ini sungguh buka wawasan kami. Dibandingkan dengan proposal Anda milik Pak Nathan cuma seperti tumpukan kertas bekas. Benar Pak Ryan, dengan teknologi ini proyeknya pasti milik Anda. Kalau sudah sukses, nanti jangan lupa bantu kami ya. Ryan, kamu hebat banget. Sekarang kita sudah punya modal untuk bersaing melawan grup Naxi. Benar, Ryan. Kamu ini bintang keberuntungan keluarga Chu. Ayah, Clara, ini sudah jadi kewajibanku. Sekarang kita tunggu saja keputusan Dewan Juri dengan tenang. Kak Ethan, bagaimana ini Direktur Reno? Akan segera tiba, jangan-jangan proyek ini sungguhan direbut keluarga Chu. Tenang saja, mereka tak akan dapatkan proyek ini. Aku masih punya kartu as. Kartu as apa maksudnya? Nanti kamu juga tahu. Wakil Presdir Su masih keras kepala saja. Proposal Presdir Lin jauh lebih canggih. Kamu mau menang pakai apa? Benar mending kalian cepat menyerah, cepat kembali sana. Dasar sekelompok orang bodoh kampungan. Nanti aku tunjukkan pada kalian apa itu kekuatan modal yang sebenarnya. Hadirin, setelah penilaian yang adil dari tim ahli kami, menilai proyek Bintang Hijau dari Grup Chu dalam prospek jangka panjang dan teknologi memiliki keunggulan yang mutlak. Jadi kami memutuskan. Ayah dengar tidak, kita akan menang, keluarga Chu batal bangkrut. Menang kita akan menang. Syukurlah Tuhan Maha melihat keluarga Chu akhirnya mengalahkan grup Naxi. Keluarga Chu terselamatkan. Tender pada hari ini pemenang akhirnya adalah Grup Chu. Tunggu dulu. Perwakilan Grup Naxi mau apa Anda? Silakan duduk, tolong patuhi kedisiplinan rapat. Saya cuma mau menambahkan satu hal. Katakanlah, asalkan grup kami memenangkan tender ini, grup Naxi akan mendanai proyek ini dengan dana talangan 10 miliar tanpa bunga. Ya ampun, 10 miliar dan tanpa bunga Grup Chu habislah sudah. Teknologi canggih tidak ada gunanya jika dibandingkan finansial Grup Naxi. Kak Ethan, dana talangan 10 miliar tanpa bunga. Kapan grup setuju keluarkan dana itu? Ini syarat tambahan keputusanku sendiri. Kak Ethan, kamu sudah gila. Diam-diam pakai kas 10 miliar milik grup. Ini pantangan besar. Bagaimana kalau Direktur Lin dan Presdir marah, kita bisa tamat? Kamu tahu apa asal sebelum Direktur Reno datang? Kita bisa hancurkan keluarga Chu sepenuhnya dan merebut proyek ini. Direktur Reno dan Presdir malah akan senang. Mana mungkin menyalahkanku, bisa jadi aku akan dipromosikan ke Dewan Direksi. Masuk akal juga Kak Ethan memang pemberani. 10 miliar tanpa bunga. Wakil Presdir Su, Anda yakin? Aku yakin. Ini masalah krusial. Kita perlu ke belakang panggung untuk diskusi darurat, istirahat 10 menit. Gawat. Semuanya hancur. Itu kan 10 miliar loh. Mana mungkin kita bisa menang? Sudah kubilang desain kalian yang jelek dan norak itu sama sekali nggak ada artinya. Hari ini aku pakai uangku buat bikin kalian hancur dan nggak bisa bangkit lagi. Hahaha Ryan, Clara kalian nggak terima. Percuma saja kalau nggak terima, kalau kalian hebat keluarin juga dong 10 miliar. Setiap penyelenggara pasti nggak mungkin nolak uang muka 10 miliar. Kita pasti kalah. Ryan, kita udah berusaha sekeras ini, apa beneran udah nggak ada harapan? Ayah Clara, aku yakin proyek infrastruktur besar yang sebenarnya lebih menghargai nilai ekologis jangka panjang dibanding sekadar modal jangka pendek.
Kita harus percaya pada profesionalisme juri. Benar-benar lancang. Siapa yang ngasih Ethan nyali buat pakai secara sepihak dana bebas bunga 10 miliar dari grup Naksi? Emang dia pikir grup Naksi itu milik keluarganya apa? Benar, brengsek itu nggak cuma menghina Ryan di depan umum, tapi juga berani gelapin dana 10 miliar. Kita nggak boleh biarin dia gitu aja. Victor. Nyetirnya yang cepat. Begitu aku sampai harus kuberitahu dia siapa pemilik grup Naksi yang sebenarnya. Rencana sebagus apapun percuma, ketemu konglomerat yang hamburkan uang. Kali ini keluarga Chu benar-benar tidak punya jalan keluar sama sekali. 10 miliar penuh dana talangan tanpa bunga. Siapa yang bisa menandinginya? Kalau tidak ada halangan, besok pagi pasti sudah bisa lihat berita grup Chu resmi mengumumkan kebangkrutannya. Ethan, kau memang hebat. Taktik tambah 10 miliar itu, mantap. Langsung buat para gembel itu tidak punya jalan keluar. Tentu saja. Ryan sudah lihat, kekuatan itu segalanya. Rencana kalian sebagus apapun. Apa gunanya di depan dana 10 miliarku? Tetap saja tidak berguna. Mending kalian cepat pulang, sana bertani saja, hahaha. Ethan, jangan keterlaluan. Cepat lihat, bukankah dia itu Direktur Reno dari grup Naksi? Dia malah datang sendiri. Kali ini Ethan akan berjasa besar di depan atasan. Pak Reno, Anda akhirnya datang. saya sudah ikuti perintah Anda dan beri perlakuan khusus ke keluarga Chu. Baguslah, sepertinya tak salah memilihmu jadi penanggung jawab. Tenang saja, nanti setelah pulang aku akan langsung mintakan penghargaan untukmu ke Presdir. Tidak juga, semua ini karena kepemimpinan Anda yang baik. Saya cuma bantu sedikit. Pak Reno, asal Anda tahu, tadi keluarga Chu hampir menang tender. Ethan yang membalikkan keadaan gelontorkan 10 miliar sebagai dana talangan tanpa bunga buat juri ubah pikiran. Proyek besar ini sudah pasti milik grup Naksi. Kang, kau bilang apa? Wendy bilang proyek ini jadi milik kita. Keluarga Chu tanpa proyek. Bakal segera umumkan kebangkrutan. Anda. Keparat. Kenapa harus macet di saat genting begini? Kalau nunggu kita sampai semuanya pasti udah terlambat. Jangan panik, Pak. Coba lihat siaran langsungnya. Reno udah kesana. Bagus, pukulan bagus. Bajingan itu emang pantas dihajar. Benar, asalkan Reno menarik syarat pinjaman tanpa bunga 10 miliar itu, Ryan dan besan kita pasti bisa menangin proyek ini dengan kemampuan sendiri. Tenang saja. Reno tahu identitas asli Ryan. Dia bisa ngurus masalah ini dengan baik. Pak Reno, aku udah dapetin proyek buat Anda, kenapa Anda malah mukul aku? Dasar kau bodoh yang cuma bisa bikin kacau. Maksudku itu nyuruh kamu di saat genting ngasih proyeknya ke keluarga Chu. Ngasih proyeknya ke kita grup Naksi selama ini selalu bermusuhan sama kita. Mana mungkin mereka sebaik itu mau ngasih proyeknya ke kita? Iya. Orang-orang grup Naksi selalu licik dan jahat. Tiba-tiba ngelakuin ini pasti ada jebakan. Kita nggak boleh lengah. Kita lihat saja dulu, mau lihat grup Naksi ini lagi mainin trik apa. Aku nggak salah dengar kan grup Naksi mau ngasih proyek besar ini ke grup Chu. Grup Naksi dan keluarga Chu bukannya terkenal nggak akur, mereka lagi sandiwara apa sih? Pak Reno, grup Naksi kita kan punya dendam sama keluarga Chu. Mana mungkin ngasih proyek sebesar ini ke mereka? Iya Pak Reno, Anda nggak salah kan? Aku yang salah. Sialan ini tuh perintah langsung dari Presdir. Terus kamu. Siapa yang ngasih kamu nyali janjiin dana tanpa bunga 10 miliar? Departemen Keuangan grup aja nggak nyetujuin dana ini. Kamu itu menipu penyelenggara. Aku harus jelasin ini ke juri. Dan buat kalian berdua yang bodoh, cepat kemasi barang kalian dan pergi. Pak Reno, Anda nggak bisa mecat kami. Kami ngelakuin ini demi kebaikan perusahaan. Minggir. Nggak ada waktu ladenin kalian. Reno,
Jangan harap kamu bisa gangguin penilaian juri. Kamu gila ya, lepasin. Aku gila. Jelas-jelas kamu pengkhianat yang disuap keluarga Chu. Nyogok aku. Konyol banget. Ethan, aku bilangin sekali lagi. Ini perintah. Langsung dari Presdir nggak mungkin. Siapa yang nggak tahu keluarga Chu itu musuh bebuyutan grup Naksi Presdir? Mana mungkin kasih proyek segede ini ke musuhnya? Pasti si pecundang Ryan itu pakai cara kotor buat nyogok kamu. Hari ini kalian berdua pasti sekongkol jebak kami. Kata Kak Ethan benar, Ryan demi bantu keluarga Chu dapat proyek berani banget nyogok petinggi grup Naksi, kamu itu udah lakuin tindak kriminal. Masuk akal juga, dunia bisnis itu ibarat medan perang. Presdir grup Naksi juga nggak bodoh. Mana mungkin dia kasih duit ke musuh, ini sama sekali nggak masuk akal. Apa? Demi bisa menang keluarga Chu, rela habis-habisan buat nyogok Direktur Reno. Kalau ini benar, Ryan sama keluarga Chu bukan cuma tendernya dibatalin, tapi sekeluarganya bakal dipenjara. Omong kosong, keluarga Chu selalu main bersih. Mana mungkin kami ngelakuin suap yang kotor gitu. Benar Ethan, Wendy pikiran kalian sendiri yang kotor ngehalalin segala cara demi uang, terus kalian ngira semua orang sama liciknya dengan kalian. Jelas-jelas kalian yang langgar aturan ketahuan janjiin dana triliunan. Sekarang pas udah ketahuan kalian malah kelabakan dan balik nyalahin kami. Kalian dua orang idiot. Kalian tahu nggak Tuan Ryan itu sebenarnya siapa? Berani-beraninya selancang itu. Diam kau Reno pecundang. Kayak dia punya jabatan apa coba? Menurutku kamu panik ketahuan terus, lagi cari alasan. Sekarang aku bakal nelepon Pak Victor dan bongkar kalau Ryan nyuap biar kalian semua di penjara. Nyalain loudspeakernya. Aku pengen lihat siapa yang bakal masuk penjara hari ini sebenarnya. Sialan, aku telepon sekarang. Kamu pikir aku takut? Halo? Udah nyambung, hahaha, mati kau pecundang. Pak Victor, aku mau lapor ada pecundang bernama Ryan terang-terangan nyuap Reno. Halo Tuan, sedang sibuk sekarang. Tinggalkan pesan setelah nada bip. Ada apa ini biar aku coba telepon lagi. Ngapain ditelepon? Ethan, kamu gila ya? Reno, kamu dan Ryan pasti sudah memperhitungkannya kalau Victor tak bisa angkat telepon kalian, jadikan dia sebagai tameng. Benar sekali, untung Kak Ethan cukup peka bisa langsung membongkar trik busuk kalian berdua, Ryan. Sogokan yang kamu berikan ke Direktur Reno berupa uang kotor itu sepertinya bakal hangus sia-sia. Awasi si pengkhianat. Tak tahu diuntung ini setelah acara lelang selesai, aku yang akan menyeretnya kembali ke grup biar diurus oleh Direktur Utama. Ethan, dasar brengsek kau. Kamu sadar dengan apa yang kamu perbuat? Kamu sedang mencari mati. Tutup mulutmu itu, ajal sudah menjemput, masih berani kau mengancamku. Kali ini Ryan benar-benar akan tamat. Selain proyek melayang sisa, umurnya nanti bakal dihabiskan dalam sel penjara. Bener banget. Keluarga Chu kali ini akan musnah. Ryan Clara, jangan pikir dengan modal recehan bisa memikat atasan dari pusat, terus menjatuhkanku begitu saja. Akan kulihat siapa yang bisa menyelamatkan kalian, maupun keluarga Chu. Bajingan ini sungguh tak kenal batas, bisa-bisanya tantang petinggi pusat, serta merendahkan derajat dari anak Darren si enak jidatnya sendiri. Kapan kira-kira Victor sampai di sini? Coba lihat betapa tengilnya si Ethan belagu itu. Bila terlambat sedikit saja Ryan maupun besan kita, sudah pasti akan ditelan habis oleh komplotan lintah darat itu. Jalan dengan macet parah itu barusan saja aku lewati. Dalam 3 menit, paling lambat 3 menit sudah bisa tiba di depan gerbang pusat lelang. Bagus. Kalau Ethan sampai lolos dari ganjarannya, sama kelakuan biadabnya hari ini nama Darren ini bisa ditulis secara terbalik. Pak Su, taktik Anda benar-benar hebat. Nanti kalau Anda sudah sukses, jangan lupakan kami. Cuy, nggak punya kemampuan malah sok main kotor. Benar-benar nggak tahu diri. Sekarang rasakan akibatnya. Tunggu saja di penjara, habiskan sisa hidup kalian. Kalian. Ayah, jangan marah sama penjilat ini. Keluarga Chu kita lurus, dan jujur fitnah mereka nggak akan mempan. Benar ya, kita benar nggak perlu takut. Masih aja keras, kepalaku sarankan kalian nyerah saja. Berlututlah sekarang, sujud 3 kali pada kami. Mungkin aku dan Kak Ethan bakal senang, dan sudi kasih kalian makan. Dalam mimpimu, Wendy, biar keluarga Chu bangkrut sekalipun, kami nggak bakal pernah tunduk pada orang licik macam kalian. Ethan, kamu pasti akan menyesal. Menyesal dalam kamusku nggak ada kata menyesal. Setelah diskusi darurat, panel ahli mengingat grup Naksi ajukan dana talangan puluhan miliar yang akan sangat mempercepat proyek. Jadi pemenang akhir dari lelang ini adalah perusahaan grup Naksi.
Sudah kuduga grup Naksi kita pasti menang. Gawat. Gimana harus jelasin ini ke direktur utama? Tamatlah riwayat keluarga Chu kita. Ryan, kita kalah juga. Silakan perwakilan grup Naksi naik untuk tanda tangani konfirmasi. Tunggu dulu. Siapa bajingan buta ini berani mengganggu kami tanda tangan kontrak puluhan miliar grup Naksi? Sudah bosan hidup ya. Ayah ibu kok bisa ke sini? Astaga, dua orang ini orang tuanya Ryan Aura, mereka luar biasa. Pantas saja Pak Ryan bisa buat proposal tender. Sehebat proyek Bintang Hijau, ternyata orang tuanya bukan orang sembarangan. Beri jalan. Direktur. Kalian jangan mau ditipu sama mereka. Dua orang ini cuma petani kampungan dari desa. Benar, sebelum aku cerai dengan Ryan, dia baru saja ketemu sama orang tuanya yang kampungan ini. Petani dari desa. Nggak mungkin kulihat-lihat baju yang dipakai Tuan dan Nyonya ini sepertinya keluaran terbaru di panggung mode Paris Baju Desainer. Mana mungkin petani sanggup beli? Iya, lagi pula lihat dari aura mereka berdua juga nggak mirip petani wakil direktur Su. Jangan-jangan Anda salah orang. Aku nggak mungkin salah, baju mereka itu beli obral di all shop barang KW yang cuma buat pamer. Benar, barang palsu sekarang memang mirip aslinya. Semuanya harap tenang Tuan, ini kalian menerobos masuk sebenarnya mau apa? Saya kesini untuk mencegah penipuan bisnis kantor pusat grup Naksi tak pernah keluarkan instruksi talangan dana puluhan miliar seperti ini. Benar yang dijanjikan Ethan cuma janji palsu, kontrak ini mutlak tak boleh ditandatangani. Hahaha, dengar semuanya. Omong kosong apa yang orang udik ini bicarakan. Kamu itu cuma petani kampung berani komentari Naksi Group perintah internalnya. Kamu pikir kamu itu prestir Naksi Group. Benar, jangan-jangan kalian ini kebanyakan nonton sinetron murahan, makanya kesini buat cari panggung. Pikir pakai barang branded palsu bisa sok memerintah. Benar-benar bikin ngakak. Orang tua Ryan sudah gila ya buat kacau di acara tender, benar-benar cari mati. Saking miskinnya jadi gila, kesempatan emas hilang begitu saja sampai bawa ortu buat cari gara-gara. Sekarang si Ryan benar-benar bikin malu abis. Ayah, ibu. Tuduhan tanpa bukti seperti ini jangan asal bicara. Kalau mereka tuntut balik bakal repot. Benar ayah ibu, serahkan urusan di sini pada kami, kalian pulanglah dulu. Clara, Ryan, tenang saja. Kami tak asal bicara. Nanti kalian akan tahu wakil prestir Su. Dana talangan miliaran tanpa bunga ini apa itu palsu? Aku ini wakil presdir Naksi Group, mana mungkin main-main soal beginian. Dasar dua orang udik ini yang asal bicara. Benar, juri pasti dua orang gila ini lihat Ryan mau kalah tender. Sengaja datang buat fitnah dan mengulur waktu. Kalian ngapain masih diam? Cepat seret mereka dan usir keluar. Aku ingin lihat hari ini siapa berani sentuh ortuku. Ryan tidak apa-apa. Nanti ada yang bakal beri dia pelajaran. Hari ini tak ada yang bisa sentuh keluarga Lin seujung rambut pun. Wah, orang tua bangka masih berlagak. Siapa yang berani beri aku pelajaran? Ya ampun, lucu banget. Sudah mau mati masih aja sok hebat. Menyinggung Naksi Group kita. Hari ini Dewa pun tak bisa selamatkan kalian. Sudah begini masih saja keras kepala. Keluarga ini benar-benar tak akan kapok sebelum tamat. Benar. Berani menyinggung wakil presdir Su. Keluarga ini di kota Jiang pasti bakal hancur. Si tua Victor parkir mobil lama banget. Karena keluarga kalian memaksa cari mati. Maka akan aku kabulkan satpam pukul dan seret mereka keluar. Biar aku yang tanggung akibatnya. Berhenti semuanya. Victor, pasti presdir mengutus Anda untuk mengetahui hasil tendernya kan? Jangan khawatir, proyek besar ini sudah berhasil kudapatkan untuk perusahaan. Kalau bukan karena dua orang kampungan ini mengacau kontraknya, pasti sudah ditandatangani. Victor, mereka di depan umum begini berani menunda penandatanganan perusahaan Anda, harus memberi mereka pelajaran. Ethan, Wendy, kurasa kalianlah yang akan menerima pelajarannya. Reno,
Tutup mulutmu, di sini tidak ada tempat bagi pengkhianat sepertimu bicara. Benar Victor, biar ku beritahu Anda si Reno ini sudah lama disogok oleh Ryan. Dia sekarang bersekongkol dengan para kampungan ini. Ethan, jangan memfitnah sembarangan. Kami tidak menyogok siapapun. Benar. Kalian jangan terlalu keterlaluan memutarbalikan fakta. Wah, masih berani membantah. Sepertinya kalian belum mengerti situasinya. Victor, lihatlah sikap mereka yang sangat arogan ini. Kalau tidak dihukum dengan tegas, Darren dan orang kampung ini, Naxi Group kita mau taruh di mana harga dirinya? Hahaha. Ryan Clara, memancing kemarahan petinggi Naxi Group kalian tamat sudah. Victor dari Naxi Group adalah orang kepercayaan Presdir. Dia selalu mendendam kita dalam masalah besar. Ryan, bagaimana ini? Besan Ryan, tenang saja, mereka yang akan tamat. Ayah, jangan ikut menambah masalah. Victor dari Naxi Group itu terkenal sangat kejam. Kita tidak bisa melawannya. Apa yang mau kau lakukan? Lakukan apa? Tentu saja Victor akan memberi kalian pelajaran. Hadapi aku saja, jangan sentuh keluargaku. Victor, Anda tak perlu repot-repot turun tangan. Biar aku panggilkan satpam untuk menyeret anjing bodoh tidak tahu diri ini keluar dari sini. Tutup mulutmu. Kenapa grup Naxi menyerang orangnya sendiri? Jangan-jangan. Apa yang dibilang Besan tadi soal dana talangan tanpa bunga itu sungguhan? Itu artinya, sama sekali nggak ada dana talangan miliaran. Kak Ethan, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Pak Victor, Anda menyalahkan saya karena kurang becus, karena belum menyingkirkan Direktur Reno dan beberapa gembel pembuat onar ini dengan tuntas, kan? Tenang saja. Aku akan bereskan mereka sekarang. Dasar idiot buta. Satpam, apa kalian mati semua? Cepat bertindak seret para kampungan ini dan pukuli mereka keluar. Tutup mulutmu. Siapa yang memberimu hak untuk mengurus mereka? Anda. Bukannya Anda yang suruh aku bereskan mereka. Aku kan cuma membela kepentingan grup. Kamu berani memalsukan dana talangan miliaran dari grup dan pakai nama grup Naxi untuk menipu di luar sana. Ini yang kamu sebut melindungi grup. Uang miliaran itu ternyata memang cuma karangannya. Berani banget dia. Ini kan murni penipuan dalam dunia bisnis. Orang tua Ryan ternyata ngomong yang sebenarnya. Aku dari grup Naxi. Asisten khusus. Ketua Victor Group kami nggak pernah rilis kabar soal dana talangan tanpa bunga. Semua ini murni akal-akalan si Ethan Juri. Tolong bantuannya sesuai proposal dari 2 perusahaan. Tolong evaluasi ulang pemenangnya. Pak Juri, si Victor itu cuma bawahan dari ketua grup Naxi kayak anjing peliharaan aja, sedangkan aku wakil ketua daerah dengan kekuasaan asli. Janjiku adalah janjinya grup Naxi. Bener banget, Juri, mana mungkin Kak Ethan bercanda soal hal ini. Cepat biarkan kami tanda tangan, jangan gara-gara orang gila ini proyek ini ketunda. Wakil Presdir Ethan memang ketua regu dari grup Naxi kali ini. Aku tentu lebih percaya padanya. Akan kuumumkan, grup Naxi adalah pemenangnya secara sah. Satpam, bawa para pengacau ini, usir mereka semua dari sini. Jangan mengganggu proyek kontrak. Kalian dengar kan, cuma aku yang berkuasa di sini. Satpam, cepat lempar mereka keluar. Aku beneran penasaran siapa sih yang berani bertindak semaunya hari ini. Gu Direktur Jauh, kenapa Anda berdua datang langsung? Kalau kami tak datang, proyek ini bakal hancur di tangan bajingan sepertimu. Ini pasti Pak Ryan. Wah, masih muda tapi sangat hebat. Saya Ryan, Bapak. Halo. Pak Ryan, rencana bintang hijau yang kamu ajukan sudah kami lihat sebelumnya. Itu benar-benar mahakarya. Beberapa pakar ahli di kota sangat memujimu tiada henti. Direktur Gu. Bapak. Tutup mulut. Sebagai ketua dewan juri, Beraninya mengabaikan. rencana luar biasa Pak Ryan ini. Dan hanya karena syarat suntikan dana dari luar lalu tentukan pemenang. Ini kelalaian tugas yang serius. Benar. Pengawal. Bawa dia pergi dan periksa ketat. Ryan, Atasan ini bilang, rencanamu itu mahakarya. ini. Apa itu artinya? Kita masih punya peluang, kan? Clara, kita masih punya peluang. Langit tidak membiarkan keluarga Chu hancur. Direktur Zhao, meskipun rencana grup kami tak sehebat milik Ryan,
Tapi grup Naksi kami bisa menyediakan penuh pendanaan 10 miliar tanpa bunga. Itu sama saja dengan uang gratis. Bagaimana bisa kalian tidak mau? 10 miliar. Yang kami nilai itu adalah teknologi ekologi yang menyejahterakan rakyat. Kau pikir 10 miliar bisa membeli habis masa depan kota ini? Benar. Sangat tidak sadar diri. Hahaha. Itu kan apa aku bilang rencana milik putraku tidak ada masalah sama sekali. Orang yang jenius kemanapun akan selalu bersinar. Tepat sekali Ryan, kita memang yang terbaik. Bapak. Siapa Anda? Pantas saja grup Naksi datang membantu keluarga Chu. Ternyata Ryan adalah tuan muda grup Naksi. Ada satu hal lagi yang harus saya katakan pada Anda. Grup Naksi kami sama sekali tidak pernah memberikan dana talangan puluhan miliar tanpa bunga itu. Semua ini sepenuhnya direkayasa sendiri oleh Ethan apa? Dana talangan puluhan miliar itu direkayasa. Ethan, kau benar-benar bernyali besar beraninya membodohi pihak penyelenggara perbuatanmu ini. Penipuan bisnis yang terang-terangan. Penipu macam ini yang sama sekali tidak bermoral, sama sekali tidak pantas ikut tender proyek kota. Sekarang aku mewakili proyek energi baru Chengxi Panitia Tender mengumumkan secara resmi Grup Chu memenangkan tender. Ryan, Direktur Zhao bilang kita menang tender, keluarga Chu selamat kita menang. Clara, kita menang. Bagus sekali Ryan, benar-benar bintang pembawa keberuntungan keluarga Chu. Aku tidak percaya. Ryan, pasti kau si pecundang ini menggunakan semacam trik kotor untuk bersekongkol dengan orang-orang ini dan menjebakku. Aku akan lapor ke komite disiplin. Benar, bahkan Direktur Gu dan Direktur Zhao sudah kau suap. Kalian melakukan kolusi pejabat dan pengusaha. Aku akan membongkarnya agar reputasi kalian hancur. Jangan sembarangan memfitnah di sini. Proposal Tuan Ryan telah dinilai oleh tim ahli dan disetujui secara mutlak. Mana bisa dua penipu seperti kalian bicara omong kosong di sini. Benar, malah kalian yang memakai dana talangan palsu. Bagaimana bisa grup Naksi memiliki? Sampah tak tahu malu sepertimu. Ini benar-benar mencoreng reputasi grup Naksi. Perkataan pimpinan ini benar sekali. Kalian yang ketahuan memalsukan. Masih tak tahu malu menuduh sembarangan pejabat biro kota dan Ryan kami benar-benar tak bermoral. Benar sendirinya yang tak terima kekalahan, malah melempar fitnah kepada pimpinan dan Ryan. Memangnya kalian pikir semua orang buta? Sampah macam ini tidak pantas lagi menjadi karyawan grup Naksi kami. Bukan hanya dipecat. Departemen Hukum Grup sudah resmi mengajukan tuntutan ke pengadilan. Kalian tunggu saja ganti ruginya. Ini tak mungkin. Aku kan wakil direktur, mana mungkin direktur menuntutku karena masalah sepele ini. Cap, ini pasti palsu. Benar, kami bekerja sangat keras untuk grup Naksi. Meski tak berjasa, tapi kami sudah berusaha. Bagaimana direktur bisa sekejam itu? Ini pasti dendam pribadimu palsu. Dendam pribadi somasi dari Departemen Hukum akan tiba di keluarga Su setengah jam lagi. Apapun yang ingin kalian katakan, katakan saja pada hakim. Victor, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Mengingat aku melakukan ini agar grup dapat proyek itu, kumohon padamu beri aku satu kesempatan lagi. Ganti rugi selangit ini akan buat keluarga Su bangkrut. Sekarang baru tahu takut, terlambat. Tadi saat menindas Ryan kami dan maksa keluarga Chu bangkrut, kenapa tak memikirkan ini? Inilah balasan buat kalian. Benar. Orang macam kalian bajingan berhati licik. Pantas jadi bangkrut melarat. Dasar tua bangka, ini urusan internal grup Naksi kami. Apa hakmu ikut campur cepat menyingkir dari sini? Kurang ajar. Tuan Lin memberimu pelajaran itu berkat bagimu. Kamu pikir kamu siapa berani bicara selancang itu? Satpam bengong, apa kalian? Seret dua sampah ini keluar dari sini sekarang. Lepaskan aku, Victor. Beri aku satu kesempatan lagi. Victorku mohon padamu. Semuanya, berhubung hal ini telah dijelaskan dengan jelas, mari persilakan wakil grup Chu untuk maju dan tanda tangan konfirmasi menang tender. Pergilah, Ryan. Ambil kembali kejayaanmu. Pergilah, nak. Ibu bangga padamu. Kontrak mulai berlaku. Selamat kepada grup Chu, selamat Pak Lin. Ryan, kita menang. Kita menang dengan kemampuan kita sendiri. Keluarga Chu berhasil selamat. Kita tidak jadi bangkrut. Clara. Mulai sekarang tidak ada lagi yang berani menindas kita. Selamat Pak Chu. Pak Chu bisa mendapatkan proyek besar ini, pasti akan sangat sukses ke depannya. Tentu saja mohon lebih banyak bimbing kami nanti ya.
Keluarga Chu bisa melewati krisis ini. Itu semua berkat rencana yang dibuat Ryan. Kalau soal membimbing, saya merasa belum pantas. Hari ini sangat memuaskan. Sudah ku bilang Ryan kita pasti akan sukses besar. Rasanya seperti mimpi. Iya. Grup Naksi dan kita akan musuh bebuyutan. Kenapa kali ini mereka membantu kita? Hal ini sangat aneh. Lagi pula kenapa rasanya Victor sangat hormat pada Darren. Besan, kalian benar-benar petani. Tentu saja, Besan, jangan mikir macam-macam. Proposal Ryan ini sangat luar biasa. 10 tahun lebih maju dari industri, mereka ditaklukkan oleh kemampuan asli Ryan. Benar kita menggunakan kemampuan untuk mendapat proyek ini. Kalian tidak usah mikir yang tidak-tidak. Perkataan Besan benar. Tidak usah pedulikan itu, yang penting kita dapat proyeknya. Ayo hari ini aku traktir, kita harus merayakannya. Ryan, hari ini berkat dirimu. Kalau bukan karena proposalmu, keluarga Chu pasti sudah bangkrut. Kamu penyelamat keluarga Chu, ayah. Berterima kasih padamu. Ayah, jangan bicara seperti itu. Kita kan keluarga, mengucapkan terima kasih terlalu kaku. Ryan, Clara. Dulu kalian buru-buru mendaftar pernikahan, bahkan tidak menggelar pesta yang layak. Mengingat sekarang, keluarga Chu sudah melewati masa sulit. Kurasa sudah saatnya untuk mengadakan pernikahan yang meriah untuk kalian. Benar Putri, sebaik Clara tidak boleh asal-asalan menikah dengan Ryan. Kalau hal ini tersebar, nanti dikira keluarga Lin memperlakukan menantu dengan buruk. Ayah ibu kami setuju untuk gelar pernikahan. Bagus, begini baru benar. Besan, tenang saja, biaya pernikahan ini keluarga Chu yang akan tanggung semua. Pasti akan sangat meriah. Hei, Besan, tidak bisa begitu. Masa membiarkan pihak perempuan bayar pernikahan, semuanya kami berdua yang harus bayar. Benar Besan. Kami juga punya tabungan, pasti bisa membuat pernikahan mereka jadi yang terbaik. Baik, kalau begitu aku tidak akan berdebat. Begitu baru benar, ayo. Demi pernikahan anak kita, kita bersulang lagi. Lihat apa yang kalian perbuat. Tuntutan ganti rugi selangit ini, surat dari pengacara bahkan dikirim ke rumah. Meski menyerahkan seluruh aset, keluarga Su juga tak akan melunasinya. Padahal dulu aku berpikir kamu sangat hebat hingga memaksa Wendy ceraikan Ryan. Lihat sekarang, dibanding Ryan si pecundang itu, kamu bukan apa-apa. Begitu Ryan bertindak langsung membantu keluarga Chu, dapatkan proyek puluhan miliar terus kamu. Kamu hanya beban keluarga Su. Dosa apa yang telah keluarga Su kita perbuat? Membuang menantu yang baik, malah ngotot membawa masuk pembawa sial sepertimu. Habislah semuanya. Ayah ibu jangan khawatir, kita masih punya kesempatan membalikkan keadaan. Membalikkan keadaan? Kamu sudah diboikot oleh grup Naksi dari seluruh industri. Membalikkan keadaan pakai apa? Sudah datang, inilah peluang kita untuk membalikkan keadaan. Kak Ethan, apa ini? Aku bayar mahal untuk menyewa detektif swasta terbaik selidiki latar belakang orang tua Ryan. Asal bisa dapat rahasia gelap mereka. Aku yakin bisa hancurkan reputasi Ryan. Cepat buka, coba lihat apa ada skandal memalukan. Darren, pria identitas. Bagaimana mungkin? Kak Ethan, kau lihat apa? Ketua Grup Naksi. Orang tua Ryan ternyata adalah ketua Grup Naksi. Astaga. Ryan adalah pewaris Grup Naksi. Apa yang sudah kulakukan? Kalau aku tak ceraikannya, sekarang aku pasti jadi nyonya muda paling terpandang di kota. Ini semua gara-gara mulut manismu yang menipu Wendy kami, sampai membuat keluarga Su mengusir Dewa Rezeki Sungguhan keluar dari rumah kita, sialan. Keluarga Su kami hancur karenamu. Tutup mulut kalian semua, apa gunanya menyesal sekarang? Kau pikir Ryan masih sudi melirik barang bekas sepertimu lagi? Terus kenapa kalau dia orang terkaya? Hanya dengan gelar itu kau pikir bisa menginjakku? Mimpi sana. Sekarang dia itu miliarder, bisa hancurkan kita dengan jentikan jari. Mana bisa kita melawan? Terima nasib saja. Darren mati-matian menyembunyikan identitasnya karena dialah dalang yang menyebabkan adik kandung Charles bunuh diri. Begitu Charles tahu identitas aslinya pernikahan ini pasti batal. Aku ingin lihat setelah aku membongkar kebohongan Darren. Apa kedua keluarga itu masih bisa jadi pesanan? Ya Tuhan,
Ini kan di Jiangcheng Aula Yunding yang paling mahal dan susah dipesan. Bukannya keluarga Ryan cuma petani desa, dari mana mereka dapat uang buat sewa ini? Pasti mereka udah jual semua rumah dan tanah di kampung keluarga miskin ini demi dapat menantu kaya benar-benar berjuang keras. Kalian berdua kenapa harus seperti ini? Demi memberikan Clara pernikahan yang sempurna, kalian pasti sudah habiskan semua tabungan. Ini membuatku merasa sangat sungkan. Benar kalian demi cucuku ini sampai berikan segalanya. Nenek tua ini hatinya merasa sangat terharu sekaligus sedih. Aduh, nenek dan ibu besan kalian jangan sungkan begitu. Harta benda itu tidak akan dibawa mati. Asalkan Ryan dan Clara bisa menggelar pernikahan dengan sangat megah, itu sudah lebih dari cukup. Benar nenek besan, nenek tenang saja. Lagi pula kami sungguh tidak kekurangan uang. Ryan, orang tuamu sudah mengorbankan segalanya demi kalian berdua. Kalian berdua harus menjalani hidup dengan baik. Jangan kecewakan niat baik orang tua. Semuanya tenang saja. Aku tidak akan membiarkan Clara menderita sedikit pun. Aku percaya Ryan. Cinta telah tiba. Janji suci telah terucap. Mari kita saksikan bersama mempelai bertukar. Cincin lambang keabadian. Tunggu. Ini bukannya ini yang dipecat oleh grup Naksi si Ethan. Bawa orang sebanyak ini. Jangan-jangan karena putus asa dia datang mau balas dendam, cepat panggil pihak keamanan. Ethan, hari ini adalah hari pernikahanku. Berani-beraninya kalian datang bikin onar di sini. Satpam, segera usir mereka semua. Kalian sebenarnya mau apa? Clara, kenapa teriak-teriak? Hari ini kami berniat baik untuk menyelamatkanmu. Biar kamu nggak ditipu orang, tapi malah dengan bodohnya rela dimanfaatkan. Diam kalian semua. Presdir, Clara, apa kamu benar mengira kalau orang tua Ryan rela mengorbankan segalanya demi menggelar pernikahan kalian ini? Asal kalian tahu seluruh keluarga Chu sudah dipermainkan oleh keluarga ini. Tutup mulutmu dasar kurang ajar. Di hari bahagia cucuku ini kalian malah datang bikin onar. Kalian pikir keluarga Chu bisa diremehkan? Betul itu, Ethan, kamu gila ya. Hari ini putriku menikah. Jangan bicara sembarangan di sini. Kalau kalian tidak pergi, aku akan lapor polisi biar kalian ditangkap. Lapor sana, cepat lapor biar polisi datang dan sekalian melihat bagaimana kalian para idiot ini bisa ditipu habis-habisan. Kalian benar-benar sudah pikun. Memuja musuh sebagai penolong benar-benar sangat menggelikan. Kalian ini sebenarnya bicara omong kosong apa? Ethan, sebaiknya kamu berhenti sampai di sini, cepat enyah dari sini. Kalau tidak... Darren, sekarang kamu takut ya biar ku beritahu sudah terlambat. Buka mata dan lihatlah baik-baik. Siapa sebenarnya besan baikmu ini? Darren, kamu orang dari grup Naksi Presdir. Grup Naksi? Itu bukannya itu grup yang memaksa Xian bunuh diri dulu? Kalian. Sejak awal kalian selalu tipu kami. Ryan, sebenarnya ada apa ini? Hahaha. Biar aku yang jelaskan, dia itu Presdir grup Naksi Dalang di balik kematian Chu Xian. Nenek, hahaha, kau bukan cuma berterima kasih pada musuh, malah serahkan putri kesayanganmu untuk dirusak anak dari musuhmu. Kau memang ayah yang baik. Sekeluarga kalian sengaja pura-pura miskin. Susah payah datang untuk menipuku. Apa kalian ingin cari alasan sah untuk caplok keluarga Chu kami? Bukan begitu, besan Clara. Dulu itu ada salah paham, aku sudah suruh orang selidiki, aku rahasiakan identitasku karena takut kau menyimpan dendam masa lalu dan libatkan anak-anak. Salah paham paksa kakak orang lompat gedung, masih sebut itu salah paham. Pak Chu, mereka ini mau hancurkan keluarga Chu tanpa sisa. Ya Tuhan, sebenarnya keluarga Chu kita ini sudah buat dosa apa? Ryan, selama ini kau menipuku. Clara, aku juga baru tahu kalau ternyata orang tuaku itu Presdir dari grup Naksi, tapi aku yakin orang tuaku takkan mungkin bikin paman sampai mati. Ayah, nenek ini pasti semua akal bulus Ethan. Kalian jangan sampai percaya padanya. Tutup mulut.
Jangan panggil aku ayah, aku cicing. Pembohong, keluarga kalian pembohong. Besan, tolong tenanglah sedikit, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Pergi, siapa besanmu? Dulu grup Naksi kalian paksa kakakku mati. Sekarang malah tipu putriku. Aku benar-benar buta bisa-bisanya percaya pada. Keluarga brengsek seperti kalian, Charles. Ngapain kamu ladeni omong kosong dengan para pembunuh ini? Cepat tarik Clara kembali. Suruh dia cerai dengan Ryan. Aku pantang membiarkan pembunuh macam itu jadi suami cucuku. Perkataan nenek benar. Clara, lepas tudungmu. Ayah, nenek. Besok pagi kita urus perceraian. Ayah. Ayah Clara. Kalian tenang sedikit aku. Kenapa? Tipuan sudah terbongkar, masih mau memaksa wanita di sini. Cukup, Charles. Di saat seperti ini aku tidak bisa. Hanya melihat kedua anak kita hancur karena sebuah dendam yang tak beralasan. Aku harus mengatakannya. Besan dulu kakakmu yang sendirinya berutang judi, lompat bunuh diri demi asuransi. Apa katamu? Ya ampun, semuanya dengarkan orang terkaya bahkan mulai mengarang cerita di depan umum. Benar sekali dulu saat grup Naksi mendesak anak sulung keluarga Chu mati. Siapa yang tidak tahu Darren kau bicara seperti ini sekarang? Apa tidak merasa konyol? Kalian tutup mulut. Charles 15 tahun lalu, kakakmu di luar sana. Berutang judi sangat besar. Dia menemui jalan buntu. Sengaja demi uang asuransi, membuat skenario lompat bunuh diri. Grup Naksi kami hanya menjadi kambing hitam korban salah sasaran. Apa? Kau pembunuh sialan. Tidak cukup bunuh anakku. Sekarang kau berani di depanku mencoreng namanya. Putraku selalu lurus dan jujur, mana mungkin dia pergi berjudi. Darren, kau bahkan lebih buruk dari binatang. Kakakku sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Kau malah masih memfitnah. Apa kau pikir aku Charles ini orang bodoh yang mudah ditekan? Saudara, besan ucapan Darren itu semua benar. Bertahun-tahun kami terus menyelidikinya secara diam-diam. Kau tutup mulutmu. Keluarga kalian demi putra kalian bisa mempertahankan pernikahan ini sampai berani mengarang kebohongan memfitnah seseorang yang sudah mati 15 tahun lalu. Kalian benar-benar orang yang munafik. Kami tidak akan pernah mempercayai kalian lagi. Cepat seret mereka keluar. Benar-benar berdosa, cepat minggat sana. Hanya demi mendapatkan putri orang secara licik bahkan memfitnah orang mati. Alasan sejahat itu sanggup mereka karang. Cara ini sungguh rendahan. Sian putraku yang malang sudah meninggal 15 tahun tetap tak bisa tenang. Kalian sekumpulan pembunuh tak bernurani. Kenapa Tuhan tidak mengirim petir menyambar kalian? Ryan pamanku sudah meninggal 15 tahun lalu. Kalian beraninya melemparkan fitnah padanya. Apa keluarga Chu di mata kalian sebegitu mudahnya ditipu? Clara, bukan begitu. Aku paling tahu karakter orang tuaku. Mereka takkan pernah bercanda soal hal seperti ini. Semua yang kukatakan ini benar. Kejadian 15 tahun yang lalu benar-benar bukan ulah grup Naksi. Clara, Pak Besan, Darren benar-benar tidak berbohong. Beri kami sedikit waktu lagi, kebenaran akan segera terungkap. Pak Chu, jangan dengarkan alasan mereka. Hutang darah dibayar darah. Dulu Darren membuat kakak Anda tewas. Hari ini biarkan aku mewakili Anda menghabisi si keparat Ryan. Biar keluarga Lin juga merasakan penderitaan putus keturunan demi menuntut keadilan untuk kakak Anda. Benar, Pak Chu. Meski dulu kita ada sedikit masalah, tapi untuk hal sepenting ini, keluarga Su mutlak mendukung. Hari ini kami pasti membantumu membereskan Ryan biar dia menebus dosanya pada kakak pertama Chu. Ngapain diam semua keparat, cepat serang, patahkan kaki Ryan. Ya patahkan kakinya biar hutang darah dibayar darah. Tidak boleh melepaskan para pembunuh tak bernurani ini. Buat mereka membayarnya. Ayah nenek dengarkan penjelasan kami. Tutup mulut, aku takkan percaya lagi pada kalian. Mati saja sana berhenti. Kakak. Ibu. Adik. Sian-sian anakku, kamu masih hidup. Kakak, mana mungkin kamu, bukannya kamu sudah mati? Astaga, lihat raut wajahnya. Ini benar-benar Cusian sulung keluarga Chu. Sebenarnya apa yang terjadi, orang mati bisa hidup kembali ini? Ini pasti Darren yang membayar untuk akting sebagai figuran. Benar, dia sudah mati 15 tahun. Bahkan abunya sudah dikubur. Mana mungkin bisa berdiri hidup di sini. Ini pasti aktor bayaran mereka. Omong kosong. Kami sudah melakukan tes DNA untuk memastikan bahwa orang ini adalah Cusian asli. Ini benar-benar anakku, Sian. Kakak, apa yang sebenarnya terjadi saat itu?
Ibu adik, yang dikatakan Direktur Darren tadi semuanya benar. Dulu aku kecanduan judi, dan berutang banyak karena judi gelap. Aku tak punya jalan lain, jadi aku pura-pura lompat gedung demi asuransi grup Naksi sama sekali tak memaksaku. Mereka malah menjadi kambing hitamku selama 15 tahun. Karena Anda belum mati, lalu selama 15 tahun ini kenapa tidak pulang? Aku juga ingin pulang. Tapi rentenir itu telah menemukanku. Mereka menjualku kerja paksa di tambang ilegal luar negeri. Aku tidak bisa pulang. Direktur Darren lah yang tak pernah menyerah mencariku. Dia menghabiskan banyak uang dan mengerahkan semua koneksi luar negerinya. Kemarin dia bersama polisi membawaku pergi dari neraka itu dan menyelamatkanku. Ternyata begitu. Besan. Nyonya besar, sekarang kau tahu aku tidak berbohong kan? Charles, ini semua jebakan mereka, kau tak boleh mempercayai mereka. Benar aku, kalian tutup mulut, sudah di ujung tanduk, masih berani mengadu domba di sini. Benar kalian kumpulan binatang berhati busuk. Ryan, maaf, sungguh maafkan aku, tadi aku sempat meragukanmu. Bodoh. Dia itu pamanmu, wajar kalau kau sempat bimbang, itu hal manusiawi. Mana mungkin aku menyalahkanmu? Besan. Aku sudah tua dan pikun. Aku tak hanya asal menuduh penyelamat terbesar keluarga kita. Tadi bahkan aku hampir memisahkan hubungan pernikahan anak kita. Aku memang pantas mati. Keluarga kami memang buta, membalas kebaikan dengan dendam selama 15 tahun kami bersalah pada kalian. Nenek, jangan bertindak begitu. Benar ayah, asalkan salah pahamnya terselesaikan, Ryan takkan menyalahkanmu. Benar. Saudaraku, perkataan Ryan benar. Orang yang tak tahu tidaklah bersalah. Kedepannya kita adalah satu keluarga dendam di masa lalu. Mari lupakan semuanya hari ini. Benar, saudaraku, hari ini kan hari bahagia anak-anak. Jangan terus menangis. Baik-baik. Kebaikan besar dari besan aku, Charles, takkan melupakannya. Sebenarnya kami awalnya berniat menunggu pernikahan selesai, baru merencanakan diam-diam agar kalian berdua bertemu, menjelaskan urusan masa lalu, juga soal identitas asli kami dengan sejelas mungkin. Tak disangka. Badut sepertimu, Ethan, malah mengadu domba di sini. Memaksa kita semua di hari bahagia anak-anak menghadapi keributan ini. Mereka harus menebus segala perbuatannya dan membayar harganya. Pak polisi, di dalam sini adalah bukti saat Ethan menjabat wakil Presidir Grup Naksi yang menyalahgunakan jabatan menggelapkan dana perusahaan dan menerima suap besar. Jika digabungkan semua tuduhan ini cukup untuk membuatnya membusuk di penjara. Tidak mungkin laporanku sangat sempurna. Bagaimana mungkin kau bisa memeriksanya sedetail itu? Apa ini palsu? Jelaskan saja nanti di kantor polisi, maka akan ketahuan. Petugas. Bawa Ethan beserta orang-orang yang terlibat ini, bawa pergi semuanya. Tuhan itu adil, kalian para pengadu domba dan binatang berhati busuk akhirnya mendapat karma ini, namanya senjata makan Tuhan. Ryan, aku salah. Dulu aku sudah gelap mata dan tak bisa menilai orang. Bagaimana jika kita mulai lagi dari awal? Aku janji akan penurut kelak menjadi istri dan ibu yang baik, tak akan merendahkanmu lagi. Benar, menantu yang baik. Sebenarnya Wendy selalu mencintaimu. Dia sepenuhnya telah diperdaya si bajingan Ethan yang menghasutnya. Kalianlah pasangan suami istri sah, cinta kalian itu sejati. Menantu yang baik. Sebelumnya kami keluarga Su yang salah. Asalkan kau dan Wendy rujuk, kami janji akan memperlakukanmu bagai raja yang sangat dipuja. Rujuk. Kalian sangat membuatku jijik. Orang egois dan gila harta seperti kalian berakhir seperti saat ini murni karena ulah kalian sendiri. Wendy, simpan saja air mata palsumu itu, Ryan, sekarang suamiku. Kalian tak mungkin ada kesempatan lagi. Ku beritahu kalian ya, mulai sekarang dan seterusnya Ryan adalah kesayangan keluarga Chu, jangan coba-coba mengganggunya. Lepaskan aku tak bersalah. Ryan, aku tak ingin dipenjara. Ryan, tolong selamatkan aku. Habis sudah semuanya. Dosa apa yang telah keluarga Su perbuat? Akhirnya semua berakhir. Darren, Mabel, budi besar keluarga Lin, keluarga Chu nggak bakal pernah lupa. Kalau tanpa kalian, keluarga Chu kita bukan cuma bakal hancur lebur, sampai mati pun aku nggak bisa ketemu sama putra sulungku. Benar Besan, keluarga Chu di seumur hidup ini paling bersalah sama kalian. Kedepannya kami pasti. Ya ampun saudaraku, bicara hal yang sungkan. Buat apa sih? Asalkan anak-anak nanti bisa hidup rukun dan damai sentosa, hidup kita pun nggak sia-sia.
Saudara Darren, adik Mabel, terima kasih banyak ya, kalian adalah penyelamat seluruh keluarga Chu. Hal yang lalu, biarlah berlalu. Hari ini itu kan hari pernikahan Ryan dan Clara. Jangan biarkan para tikus itu merusak suasana pernikahan, harus dilanjut dong. Iya benar, kata Mabel benar. Di hari bahagia ini, kita harus dengan gembira melanjutkan pernikahan ini. Bagus sekali, setelah melewati hujan badai. Baru bisa dibuktikan oleh cinta sejati yang tak tergoyahkan. Para tamu sekalian, mari kita berikan tepuk tangan paling meriah. Kita serahkan waktunya kepada pasangan yang telah diuji berbagai ujian ini. Akhirnya mereka resmi menikah. Ryan, nenek sebelumnya sempat pikun hampir buat kesalahan besar mulai dari sekarang. Kamu itu cucu kesayangan nenek, yang paling tercinta. Clara diserahkan padamu. Nenek 100% tenang. Benar Ryan, mulai sekarang Clara kami serahkan ke kamu. Nenek ayah tenang aja. Aku nggak bakal kecewain harapan kalian. Clara mau aku jadi bocah miskin yang tak berharta ataupun jadi pewaris. Dari grup Naksi, aku akan menjagamu seumur hidupku. Ryan, mau kamu jadi bocah miskin tak berharta ataupun pewaris dari grup Naksi, aku akan tetap teguh memilihmu. Kekuatan yang sejati adalah saat bisa memberi orang tersayang keluarga yang hangat. Mulai dari sekarang hanya hari esok yang cerah menanti kita.